ilmuwan meneliti kalau kita bergerak keluar hormon dopamin, hormon bahagia. Kalau kita senyum juga gitu. Asal senyumnya seimbang bibirnya, Bu. Ayo senyum dulu, Bu. Nah, kalau gitu tuh, nah keluarnya bahagia. Kalau cuma sebelah gini. Maka ibu mendampingi anak remaja, walaupun nanti umur 20 tahun otaknya baru mateng, ibu harus senyum. Dia ngomong, kita juga senyum. Bunda tahu nggak, itu guru aku ya Allah Bunda. Kan gitu anak-anak sekarang kan ngomongin. Itu kita juga dengar ya. Kita bahagia dan anak juga bahagia, Bu. Walaupun ibu nggak ngerti apa yang dia ceritakan. Tapi waktu ibu senyum, hormon bahagia keluar. Tapi kalau anak ngomong, ibu tanggapannya begini. Senyum tuh padahal gampang ya, Bu. Sudut kanan kiri begini. Tapi kalau cuma sebelah, kanan aja atau kiri aja, yang keluar bukan hormon di sini, Bu. Hormon noradrenalin, hormon kecemasan. Insya Allah tanggal 11, 12, 13 November kita titian muhibah ke Malaka, Kuala Lumpur dan sekitarnya ya. Masih dibuka lagi 9 seat ya. Ya, sama-sama nanti kita bisa ke sana dan kita akan belajar tentang dinamika keluarga Melayu di sana ya. Nanti akan ada hari keduanya seminar nanti yang membawakan juga ada seorang ya recovery coach internasional di sana, namanya Datuk Haji Muhammad Yunus Pati Muhammad ya. Beliau itu juga salah satu guru saya di bidang penanggulangan narkoba, HIV dan HIV ya. Baik, nanti kalau ada yang mau juga bersama-sama kita bisa hubungi Ibu Vera dan timnya ya. Ini Ibu Vera Masya Allah cantiknya, bercoklat-coklat ya Allah. Sehat walafiat ya Bu ya, Insya Allah ya. Baik, siapa yang teman-teman yang baru kali ini hadir di Rumil? Oh, selamat datang ibu-ibu, alhamdulillah selamat datang atas nama Rumil, atas nama Bu Vera saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di Rumah Ilmu, Masya Allah ya. Iya. Siapa yang pertama kali baru nantinya ini mendengarkan seminar yang saya bawakan? Ya, selamat datang juga Bu, salam kenal, saya Aisyah Dahlan. Ya, alhamdulillah saya dipercaya oleh Rumil untuk mengisi, sekarang sebulan sekali ya Bu ya? Apa 3 bulan sekali ya? Alhamdulillah ya, sebulan sekali alhamdulillah ya. Baik. Dan mohon izin buat teman-teman yang baru pertama kali ikut seminar, saya selalu bercerita atau memaparkan seminarnya berbasis otak ya, karena memang sesuai dengan pendidikan yang saya tempuh ya. Saya belajar tentang neuroscience ya, dan juga saya sebetulnya seorang dokter yang menangani kasus narkoba, HIV dan LGBT. Ibu-ibu jangan jadi pasien saya ya. Kita temenan aja ya Bu. Ya, kalau datang ke rumah sakit ajak makan aja ya. Jangan jadi pasien ya. Serem banget ya. Tapi kalau ada keluarga dekat, family atau tetangga, teman dimanapun yang kena narkoba atau LGBT, ya tolong segera bantu ya. Segera bantu, arahkan untuk mereka mau konsultasi ya. Ya. Baik, sekarang siapa punya anak remaja? Pantesan kesini. Siapa punya cucu remaja? Iya. Yang maksudnya remaja nih SMP gitu ya. Siapa yang anaknya SMP dan cucunya SMP? Oh, SMA. Ya, gitu ya. Ibu tahu nggak ya, WHO memberi batasan remaja itu dari ya 13 tahun sampai umur 65 tahun. Aduh. Iya, ibu yang sudah 60 tahun ke atas, 60 sampai 65 ada hadir di sini. Ya Allah, ibu remaja. Ya Allah ya. Tapi mari kita batasi yang disebut remaja itu ya. Ya, kategorinya sebetulnya SMP dan SMA ya, sampai sebelum 20 tahun. Jadi pas 19 tahun itu remaja ya. Tapi sekarang mulai remaja itu dikasih patokan itu pas akil balik. Nah, sekarang akil balik itu sekarang lebih maju.
5 SD, 6 SD. Bahkan ada anak 4 SD sudah menstruasi. Ya. Nah, makanya sekarang para ahli juga memberi pembagiannya adalah yang masih SD walaupun sudah menstruasi atau sudah mimpi basah disebutnya pra remaja. Ya, tapi maksudnya itu adalah setiap sudah akil balik, itulah yang kami anggap sebagai remaja. Ya, jadi nggak pakai yang aturan WHO ya Bu. Baik, kenapa VS-nya otak ibu? Karena yang nanti mendampingi remaja lebih banyak ibu, ya. Dan yang hadir hari ini juga lebih banyak ibu. Bapak-bapak cuma 2 orang aja itu. Gak apa-apa kita abaikan ya. Ya, baik. Ibu punten maaf ya, yang bisa lihat, teman-teman yang di luar maaf mungkin gak bisa lihat. Ini saya ada gambar otak, ya. Ini otak manusia. Oke. Bapak, saya harus sebut bapak kan ada bapak-bapak juga ya. Bapak ibu perhatikan, otak manusia itu Allah kasih itu digulung-gulung itu. Ya, kita menyebutnya di dunia medis namanya girus, bergirus. Ya, dan ini ada jalan di dalamnya, itu kita sering sebutnya sirkuit. Ya, nah, rupanya otak manusia kalau begini nggak begini terus ini. Nanti mulai dari dia lahir sampai kita tua, ini di dalamnya sirkuitnya bisa berbeda-beda. Masuk remaja, sirkuitnya nanti berbeda lagi, ya. Masuk kemudian usia menikah, dia berbeda lagi. Kemudian masuk usia mulai, ya, pralansia. Pralansia tahu nggak Bu? Umurnya 45 Bu. Mana yang 45 tadi? Nah itu udah pralansia itu. Ya, 55 ke atas, sudah mulai lanjut usia. Ini juga nanti dia di dalamnya mungkin girusnya seperti ini, tetapi di dalamnya sistem sirkuitnya itu beda-beda. Ya, mari kita lihat. Ibu pernah makan otak nggak sih? Pernah masak gulai otak? Sama kan otak sapi juga bergirus-girus kan? Nah, itu sama. Ya. Dan otak ini mengandung kolesterol. Ya. Kenapa? Karena kolesterol yang ada di otak itu untuk membalur atau membalut listrik yang ada di otak. Ya Bu. Maka buat anak-anak yang berkebutuhan khusus misalnya ya hiperaktif atau ananda-ananda yang autis diminta untuk dietnya kolesterol. Ya, harus banyak makan kolesterol, karbohidratnya yang dikurangi. Agar apa? Agar listrik yang di otaknya terbalur oleh kolesterol sehingga tidak loncat-loncat. Ya. Ibu juga nggak apa-apa makan kolesterol. Ini berita baik yang suka makan kolesterol. Kalau kita terlalu tidak makan kolesterol sama sekali, nanti ya kolesterol yang membalut otak nanti terjadi pengurangan atau penciutan. Kita koslet Bu. Jadi kalau ibu makan kolesterol langsung ingat ya Allah, ya agar tidak koslet. Tapi ada patokannya juga tuh kalau sudah mulai usia-usia kayak kita ya. Paling banyak 200 ya kolesterol total ya. Iya, di restoran nggak ada kolesterol ya. Adanya di mana? Laboratorium. Baik sekarang. Nah ini. Jadi ini usia 5 tahun nih otaknya begini ya. Ini sebetulnya warna otak itu abu-abu. Abu-abu, ada putihnya, ada cenderung ke hitamnya. Tapi ini dilihat oleh functional MRI ya. Jadi ini mulai dari anak umur 5 tahun terus sampai 20 tahun. Ini dilihat dari samping kanan, ini dilihat dari atas. Makin ya menuju 20 tahun makin matang. Ya, dulu memang sudah ada otaknya anak-anak cuman sirkuitnya belum lagi matang. Ya. Kira-kira remaja di sinilah ini. Ya. Jadi kalau ada anak remaja kita ya, kita lihat kok masih susah dikasih tahu, udah dikasih tahu sekali masih belum ngerti, dikasih tahu 10 kali ya masih juga belum paham, itu dikarenakan memang otaknya memang belum matang lagi. Tapi ibu nggak usah putus asa, karena banyak ibu-ibu saya sudah putus asa berkali-kali saya kasih tahu dia. Ya ibu kasih tahu aja nggak apa-apa, nanti umur 20 tahun baru dia ngerti. Lah, ibu kita kan juga pernah begini. Emang nggak ingat? Orang tua kita juga sebel sama kita dulu. Cuman aja eranya berbeda. Pernah siapa dimarahin sama orang tuanya Bu? Saya aja sering dimarahin sama orang tua saya. Padahal nggak main gadget.
Ngapain saya? Saya waktu di Al-Azhar dulu ekskulnya drum band. Tapi sering sampai jam 10 malam. Pulang itu ayah saya ya, stick drum saya itu dipatahin loh. Ya. Saya juga nggak ngerti kenapa sih marah. Nggak ngerti, orang otaknya belum matang. Jadi waktu dimarahin sama orang tua saya juga ikut marah. Cuman nggak bisa kayak anak sekarang jujur. Kita diam, tapi leher sudah gembung. Kalau anak sekarang dia boleh mengatakan hal-hal itu dengan jujur, bukan? Kita marahin, dia juga balik marah. Tetapi kita juga dulu begitu. Cuman era kita dulu tidak membuat kita jujur. Karena kita lahirnya itu pas era pasca kolonial. Kolonial itu nggak mau ada orang jujur. Semua tunduk gitu. Nah sekarang anak remaja kita sama otaknya waktu masih remaja. Belum lagi matang, tetapi karena eranya boleh jujur, itu membuat kita kaget sebagai orang tua. Betul Bu? Tuh. Tapi itu wajar kalau ibu kaget. Gampang pegang aja dadanya. Astagfirullahaladzim. Dan dalam hati harus mengatakan, ya Allah, anakku jujur banget. Kalau ada anak marah sama kita marah, kemudian marah sama kita, nggak kedengeran. 1, 2, 3, ya Allah yang di pohon nggak kedengeran. Ayo sini masuk aja Bu. Iya nggak kedengeran ya. Ya Allah, sebelah situ kedengeran nggak di Serambi? Ya, VIP Timur kedengeran. Ya Allah nggak kedengeran ya. Wow. Ibu Vera kayaknya harus ada sound system di belakang sana juga tuh ya, Mas Ari. Iya, oke. Ya Allah maafkan saya ya Bu. Karena kalau saya teriak-teriak di ruangan ini yang pengah. Ya, baik. Ya, bismillah. Nah, jadi sabarlah. Pada saat anak kita masih remaja, kita diminta sabar. Tapi Bu, sabar itu bukan diam. Ya, sabar itu adalah sebuah gerakan. Makanya Allah padankan itu dalam Quran sabar dan sholat. Sholat bergerak nggak Bu? Ya, sabar juga bergerak. Ibu datang ke taklim-taklim itulah sabar. Makanya ibu-ibu saking sabarnya 7 hari taklimnya 10 kali. Yang 3 kali nggak tahu hari apa itu. Mungkin pagi sore itu saking sabarnya. Ya Bu. Saking sabarnya juga ibu cari itu di YouTube. Baca buku, itulah kesabaran seorang ibu ya untuk mendampingi masa-masa remaja. Memangnya kalau nggak didampingi gimana Bu Aisyah? Bahaya, akan terjadi penyimpangan. Waktu kapan? Waktu nanti setelah umur 20 tahun. Padahal harusnya setelah 20 tahun ke atas ya dia sudah semakin matang. Tidak boleh ada nyimpang lagi di sini. Ya, disinilah harus kita dampingi. Kita bicara satu-satu ya. Yang remaja putri dulu. Siapa yang anaknya remaja putri? Punya remaja putri? Gadis remaja. Bagaimana Bu anak gadisnya Bu? Kenapa? Kan sama kita Bu. Ya Allah, ya. Unyu-unyu ya. Pokoknya jangan pakai nyebelin Bu. Unyu-unyu. Stop. Anak gue unyu-unyu banget. Ya. Baik, sekarang kita lihat definisi remaja ya. Nah, remaja itu proses perubahan Bu. Dari anak-anak mau dewasa. Harus ada fase ini nih. Walaupun sesungguhnya anak-anak takut masuk fase remaja. Takut itu. Saya sering mengajarkan organ reproduksi di anak-anak SD. Biasanya kita ambil di 4 SD Bu. Berharap kalau dia mens di 4 SD dia juga sudah siap. Takut Bu jadi remaja. Saya suka tanya, anak-anak siapa mau jadi remaja? Enggak ada yang angkat tangan. Bener loh. Saya tanya kenapa nak? Nggak mau Bu Aisyah, takut. Hah takut? Ya beberapa saya tanya, takut apa nak? Yang perempuan lucu nih, takut jerawat. Iya. Terus ada apa lagi? Takut mens nanti tembus. Namanya juga pikiran anak 4 SD ya. Remaja aja belum matang apalagi SD. Ya, iya. Takut apa lagi? Sebagian banyak mengatakan takut dosa. Ada lagi anak-anak takut ditaksir cowok. Itu ada yang begitu. Anak laki lain, anak laki. Kenapa kamu takut remaja nak?
takut nggak dibeliin mainan lagi. Itu anak laki, ya. Jadi mereka takut remaja, padahal ini akan proses yang berkesinambungan. Terus saya bilang sama anak-anak itu, nah mau terus-terusan kelas 4 SD sampai tua? Nggak mau juga. Nah maka kalian harus remaja, ya, supaya dia mulai berani menghadapi masa ini, maka harus dijembatani dengan edukasi. Memang sekolah kasih edukasi, tetapi di rumah adalah edukasi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena anak-anak akan lebih sering ketemu kita, Bu. Ya, makanya kita belajar lagi tentang masa remaja, walaupun kita sudah pernah lewati ini. Ya, Bu? Ya, baik, sekarang. Jadi, ya, mulai ada pelepasan hormon di otak bagian sini nih, Bu. Ayo, pertemuan dua alisnya pegang dulu, Bu. Nah, nih. Ini kalau dibor ke dalam, Bu, ada kelenjar namanya pituitary. Ya, sudah lepas, Bu. Nanti tahu sampai jam 12 begini terus. Nah, kelenjar pituitary itu dia menghasilkan hormon pertumbuhan. Namanya growth hormone, ya. Tapi di sini juga ada hormon bahagia. Di sini juga ada hormon mengurangi rasa nyeri atau rasa sakit. Ya, Bu. Makanya kita kalau sakit kepala otomatis gini kan, Bu? Bahkan ada yang dikerok gitu. Ya, ya. Tapi ini juga hormon bahagia. Ya. Kalau kita nyanyi, itu keluar sistem dopaminnya keluar. Kalau kita ngaji, dia keluar dopaminnya ke seluruh tubuh, ya. Kalau kita bergerak, makanya sholat, ya, ibadahnya orang Islam itu luar biasa, Allah kasih ibadah khususnya bergerak. Ilmuwan meneliti kalau kita bergerak keluar hormon dopamin, hormon bahagia. Kalau kita senyum juga gitu. Asal senyumnya seimbang bibirnya, Bu. Ayo senyum dulu, Bu. Nah, kalau gitu tuh, nah keluarnya bahagia. Kalau cuma sebelah gini. Maka ibu mendampingi anak remaja, walaupun nanti umur 20 tahun otaknya baru mateng, ibu harus senyum. Dia ngomong, kita juga senyum. Bunda tahu nggak, itu guru aku, ya Allah Bunda. Kan gitu anak-anak sekarang kan ngomongin. Itu kita juga dengar, ya. Kita bahagia dan anak juga bahagia, Bu. Walaupun ibu nggak ngerti apa yang dia ceritakan. Tapi waktu ibu senyum, hormon bahagia keluar. Tapi kalau anak ngomong, ibu tanggapannya begini. Senyum tuh padahal gampang, ya, Bu. Sudut kanan kiri begini. Tapi kalau cuma sebelah, kanan aja atau kiri aja, yang keluar bukan hormon di sini, Bu. Hormon noradrenalin, hormon kecemasan. Jarang, Bu. Karena memang otot wajah laki-laki tidak disetting oleh Allah untuk selalu banyak senyum. Apalagi kalau baru datang 10 menit. Tetapi otak laki-laki senang melihat wanita tersenyum. Sudah, karena ibu sering taklim, ya, ibu ingat ilmu itu. Wah, dia datang nih. Datang. Pasti dia mau lihat aku senyum nih. Tapi ingat, setan banyak menggoda, ya, Bu. Maka sebelum suami masuk di rumah, ibu taus dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, betul. Minta perlindungan. Setan tuh deket banget kadang-kadang antara suami istri. Mengganggu 10 menit pertama pertemuan. Wow. Ya, maka kalau ibu siap-siap, jangan suami ada baru auzubillahi minasyaitonirrajim depannya dia. Ibu siap-siap. Paling enggak waktu dia udah mulai masukin mobil di garasi, ibu tausnya nggak boleh 1 kali, ya, 4 kali, 1, 2, 3, 4. Bahkan ada ulama mengatakan 5 kali, atasnya juga. Auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru dia datang. Mukanya gitu kan yang laki-laki. Kom. Kadang nggak lengkap, Bu. Kenapa? Udah habis kata-katanya di kantor. Tapi ibu juga jangan jawab kom juga. Kalau kita mah masih banyak, jawab dong. Waalaikumsalam, ayang. Dan ibu tidak boleh berharap dia balas senyum seketika itu juga. Memang, tapi dia senang lihat kita senyum, Bu. Paham ya, Bu, ya? Iya, sudah senyum ya. Kenapa?
Walaupun ibu lagi jengkel, kalau ibu pertahankan senyum itu, ya, bahkan kata para ilmuwan, senyum minimal 7 detik membuat hormon bahagia keluar. Ya, nah ibu senyum 10 menit, apa nggak bahagia banget? Itu, ya. Nah itu keluarnya dari sini semua. Nah kalau hormon pertumbuhan, growth hormone, setelah matang ya. Sekarang kan agak maju ya kematangan itu. Kenapa? Nutrisinya bagus. Kalau anak ibu mensnya SD, 5 SD, 6 SD atau 1 SMP, nutrisinya bagus. Kalau ibu kepengen mensnya lama, nanti kelas 3 SMA, kasih makan cireng tuh. Tiap hari. Siang cireng, pagi cimol. Pokoknya aci aja semua. Cilok malamnya dengan variasi rasa keju. SM doang. Ah, itu bisa mensnya ya 1 SMA, 2 SMA gitu. Ya, jadi dia karena matang. Dan stimulasi lingkungan. Ya, lingkungan, nonton apa segala macam ya. Dia akan keluar. Nanti dia akan berpengaruh, ini di dalamnya kayak gini ya, Bu. Ya, mempengaruhi organ reproduksi. Pada perempuan menstimulasi ya kantong telur. Padahal bayi perempuan, janin perempuan sejak dalam rahim sudah Allah kasih kantong telur. Sudah ada telurnya, cuman belum aktif. Nanti umur tertentu karena matang yang hormon growth hormonnya dari sini, dia nanti menstimulasi. Laki-laki juga di mana? Testis. Ibu tahu testis? Biji. Nah kalau biji baru tahu. Testis. Ya kita pakai bahasa Latin ya. Kalau pakai bahasa daerah, aduh, geli. Nah biji itu 2 testis. Dia menghasilkan sperma, ovarium menghasilkan telur, ya. Nah jadi mulai saat itu, walaupun sperma sudah ada di situ, tapi diaktifkan oleh hormon ini, mulai terbuat setiap ya bulannya atau setiap 3 minggu sekali sperma terbentuk, minimal 200 juta. Kalau ibu sering kasih makan anaknya ya sayur toge itu anak laki, itu spermanya bisa 500 juta bu, sekali semprot. Suami ibu kasih toge, sayur toge, bakwan toge lagi. Karena toge itu adalah ya masakan yang paling kepo. Di mana-mana ada. Ketoprak ada togenya. Soto ayam ada togenya. Bakwan ada togenya. Tapi itu bikin subur. Telur kita subur, sperma kita, suami juga subur ya. Iya, ada makanan yang nggak ada togenya. Iya, iya. Rujak cingur aja ada togenya. Paham ya? Nah, di mana tadi Bu letaknya kelenjar pituitari? Pernah lihat film India? Sering wanita India pakai apa? Ini, namanya bindi. Makanya wanita India selalu bahagia. Kesel nyanyi. Tinggal suami nyanyi. Ditilang polisi nyanyi, kenapa? Ada stimulasinya. Makanya kalau ada statistik jarang wanita India pakai narkoba. Kenapa? Buat apa? Orang udah ada sininya. Ya, dia bahagia terus. Paham ya Bu? Makanya pengantin pakaian pengantin daerah Indonesia itu selalu ada tanda di sini, betul Bu? Ibu pernah pakai baju apa? Sunda kan ada sini ya. Bali juga ada. Makassar aja ada juga. Ya, supaya menandakan kebahagiaan Bu. Paham ya Bu? Kok laki-laki enggak? Karena perempuan yang harus banyak distimulasi. Kenapa? Karena perempuan itu mudah baper. Ya, walaupun baru pengantin baru tuh suami misalnya seneng ya istrinya baru. Emang iya istrinya baru. Ya, cuman kita yang baper. Kenapa? Karena kita belum banyak belajar. Kita menikah di usia muda. Waktu itu kita ingat ya, ibu-ibu waktu itu ada yang nikahnya umur 17 tahun ya. Kan mudah banget ya. Belum rajin taklim kan Bu? Makanya kita pasti di awal-awal pengantin kita pasti baper. Kita bahagia nunggu suami gitu ya karena pengantin baru. Mukanya rata datang. Belum belajar kan? Sama saya juga waktu itu belum belajar. Saya pikir tuh suami nggak seneng lihat istrinya gitu ya. Padahal sebetulnya seneng, bahkan laki-laki walaupun mukanya rata dia bergairah lihat istrinya. Ibu harus camkan dalam otak ibu. Tuh suami mukanya rata dia bahagia lihat saya gitu Bu. Karena banyak kita baper.
Sambut senyum suami. Suami nggak balas. Menit ke-6 salah sangka, tuh kan dia nggak suka pulang. Menit ke-7 mukanya berubah. Istri yang galak dia bilang sama suaminya apa? Kalau nggak suka pulang jangan pulang. Suami tuh bingung, makanya laki-laki suka bilang saya salah apa lagi? Pulang salah nggak pulang salah? Ya Bu. Itulah pentingnya ibu-ibu taklim itu, karena banyak penelitian-penelitian baru terutama untuk otak ya. Itu kita mencerahkan. Ibu, siapa yang sudah dengar itu bahwa laki-laki 10 menit pertama memang mukanya rata? Udah dengar kan? Sudah oke kan? Tidak baper lagi kan? Keren. Keren. Ya Allah, suami gue laki banget. Nanti anak tanya, kenapa Bu? Laki banget. Mukanya rata. Tapi itu kerennya laki-laki loh Bu. Jadi kalau suaminya datang, ya Allah cool banget. Itu tanda kewibawaan. Oke? Iya, jadi paham ini ya. Nah sekarang, halo, boleh bantu? Nah sekarang otak gadis remaja ya. Sip. Jadi Bu, gadis remaja atau kita dulu pernah gadis remaja. Satu ketika di umur tertentu, ya antara 9-10 tahun itu tiba-tiba ya ini hormon pertumbuhan, growth hormonnya menstimulasi indung telur ya untuk mengeluarkan telur, maka langsung naik nih Bu, cung, tinggi. Usia-usia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pokoknya sampai SMA tuh Bu. Ya, bahkan yang paling puncaknya itu umur antara 20 sampai 30. Ya, 30 berikutnya turun, 40 udah mulai turun Bu kita. Ya. 45 tadi saya bilang itu sudah masuk premenopause sebetulnya. Sudah mau masuk pralansia. Kenapa? Karena dia sebentar lagi hilang. Dan perempuan memang Allah sunatullahnya telur tuh habis Bu. 60 tahun telur habis Bu. Ya. Makanya kita walaupun ibu nih misalnya umur 70 tahun disunting oleh ya lelaki umur 30 tahun nggak bisa punya anak Bu, telurnya habis. Paham ya Bu? Beda kalau laki-laki, biarpun dia umur 100 tahun spermanya masih ada. Cuman mungkin umur 25 tahun spermanya 500 juta per sekali semprot atau per ejakulasi. Kalau sudah 100 tahun ya mungkin 200 juta ya gitu. Oke? Nah kita nggak ada. Nah gejolak inilah yang membuat hormon-hormon itu membetulkan sirkuit otak lagi, ya. Nah ini tadi, kan nih di bagian sininya terutama nih, ya, di lobus frontalisnya di depan, ya. Ini masih anak-anak. Kalau anak-anak kan memang belum matang, makanya kita bantu untuk mematangkan. Tetapi karena hormon, ya, hormon pertumbuhannya atau hormon, ya, tentang gendernya belum lagi banjir, maka ngajarin anak SD enak. Ngajarin anak TK enak, biarpun berkali-kali. Makan, mam. Makan, mam. Tapi ibu gak jengkel. Bahkan 100 kali. Udah ke 101 dia baru ngerti makan. Itu juga belum jelas. Tapi ibu gak jengkel. Kenapa? Karena itu anak ya, belum ada hormon yang membuat gendernya itu sangat ya power. Jadi tuh anak nerima aja. Makanya ibu kalau mau ngajarin sesuatu, mari dia kecil Bu, mulai TK, mulai SD. Ibu ngajarin, maaf ya, ngajarin tentang prinsip-prinsip agama SMP SMA, sakit kepala Bu. Kalau SD dia ngikut. Makanya bersyukur ada sekarang sekolah Islam banyak bertebaran di Indonesia. Itu bersyukur banget. Ya, makanya kita kan kalau mendidik nggak bisa sendiri Bu, memang harus pakai guru. Kenapa? Karena pada dasarnya ibu-ibu kalau didik anaknya, apalagi kalau udah yang remaja, gemesnya minta ampun. Kayak mau keluar tanduknya tuh sebelah sini, aduh tahan. Keluar lagi sebelah sini, aduh tahan. Untung kita bekudung Bu, nggak kelihatan. Paham ya Bu? Makanya kalau mau ngajarin tuh masih di SD. Sebanyak-banyaknya, supaya apa? Dia bekal ada di sini. Walaupun nanti remaja dia belum matang, ya, tapi ada bekalnya Bu. Paham ya? Nah sekarang, nah ini dia
Otak gadis remaja sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa dan bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya, Bu. Jadi gadis remaja itu memang otaknya yang membuat dia harus jaga penampilan. Dikit-dikit nyermin, dikit-dikit ngaca. Paham ya, Bu? Iya tuh. Jadi kadar estrogen tuh tadi yang melonjak tinggi menekan tombol-tombol dalam otak para gadis. Supaya apa? Supaya gadis itu mulai untuk lebih banyak bicara. Yang tadinya pendiam ngomong juga loh, Bu. Karena kalau pendiam itu kan wataknya ya. Apa? Lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Memang sirkuit otaknya begitu. Apalagi lebih sering memikirkan tentang pria. Walaupun kadang bukan teman sekolahnya. Artis Korea kek. Kenal enggak dipikirin. Itulah ciri khas gadis remaja. Jadi ibu gak usah bertanduk. Zaman dulu kan karena kita belum ada gadget, belum ada media sosial, nggak kenal sama artis-artis luar negeri. Tapi zaman dulu, Bu, oh John Lennon aja saya pikirin. Karena itu doang yang terkenal. Oh, zamannya Bu Vera. Apa, Bu? Cover boy. Oh. Ya. Denny Malik aja saya pikirin dulu. Jalan sore. Siapa yang zaman itu tuh? Ya Allah, tua banget ibu dah. Itu ada remaja gitu kan, lebih mencemaskan penampilan. Makanya dikit-dikit, Bu, cantik gak aku, Bu? Ya Allah, Bu, kalau anak SMP, Bu, yang perempuan belum cantik banget, yang laki belum ganteng banget, begeng. Tapi ibu nggak boleh ngatain. Orang lain boleh ngatain dia begeng, jerawatan gitu ya. Tapi ibunya tetap, ih cantiknya anak bunda, Masya Allah. Walaupun begeng. Paham ya, Bu? Karena dia butuh itu. Lebih stres loh, Bu, lebih stres. Lebih stres anak-anak. Kenapa? Otak gadis remaja Allah buat dia berorientasi pada hubungan teman. Kalau dia di sekolahnya nggak diterima oleh temannya atau dibully oleh temannya, itu membuat stres yang sangat tinggi. Jadi kalau anak kita cerita, bunda, aku dibully teman aku, kita dengar dulu, oh iya nak ya. Jangan langsung dipatahkan, ah itu mah biasa. Terus kita banding-bandingin sama diri kita, bunda dulu, nah bunda dulu. Kapanpun memang ada pembulian, bukan? Dulu zamannya istrinya bukan bully kan? Gencetan, ya, ya. Kenapa perempuan yang digencet? Karena juga memang yang ngegencet itu orientasi hubungan, ya. Kenapa? Pembalasan. Karena dulu juga digencet, iseng aja. Yang ngegencet tuh kadang iseng aja tuh ya. Biasanya orang koleris tuh yang ngegencet. Yang kena gencet orang plekmatis, orang damai, kasihan ya. Jadi tolong kalau anak perempuannya cerita bahwa dia dibully, digencet, ibu harus dengar dengan seksama. Ingat pelajaran kita dulu, kalau anak perempuan ngomong, lihat mukanya. Ya, dia merasa ibu sangat perhatikan, walaupun pada saat dia cerita, ibu juga lagi mikirin uang gaji, uang listrik. Tapi pasti kita lihat wajahnya, anak perempuan merasa ibunya memperhatikan. Ya, Bu? Jadi pantang anak perempuan ngomong sama-sama kita. Nah terus, siapa sih yang bully, siapa sih? Udah lapor sama guru. Wow, Bu, lihat gadis remaja dia berinteraksi sama teman sebaya. Ditinggalin loh, Bu. Ya. Kalau dia serius, ibu, aku ngomong-ngomong, simpan, Bu. Saya aja sekarang gitu, biarin ada pasien mau loncat kayak bodoh amat. Pasien narkoba kan suka kabur, loncat kan. Ngomong, gimana nak? Oh gitu. Walaupun dia nggak lihat muka kita, dia senang sekali dilihat wajahnya. Ya. Nah pada saat anak itu cerita, itu emosinya keluar, biarin aja. Dan ingat, perempuan gak butuh solusi. Dengar aja, Bu. Sampai kapanpun itu, dari anak perempuan kecil sampai kita sudah nanti lansia. Ibu aja kalau lagi ngomong curhat dikasih solusi marah kan? Ayah, aku sakit kepala. Apa kata suami, Bu? Nah solusi bukan itu. Tapi kita ngamuk. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau curhat sama suaminya sakit kepala, dia udah minum obat duluan. Makanya waktu dikasih solusi suruh minum obat marah.
Obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum. Nah kata suami katanya sakit kepala. Sama ya, sama anak remaja, gadis remaja juga gitu bu. Nggak usah, jangan kasih solusi, udah denger aja. Paling gini, kasihan ya Allah nah, astagfirullahaladzim gitu loh. Betul-betul, ibu takut nggak kalau anaknya dibully? Nah itu ekspresikan, jangan ibu mukanya rata, karena anak mengharapkan dukungan ibunya, ya, iya, empati dari ibunya, dia mengharapkan itu. Biarin deh orang lain ngeledek dia, biarin orang lain menghina dia, tapi ibunya jangan. Itu yang diharapkan oleh anak-anak siapapun itu. Ya, tapi juga jangan dikomporin. Siapa tonjok, kalau gitu tonjok. Hei, nak, kau orang Bugis toh, kau orang Bugis. Kau tonjok kalau begitu, tonjok. Bawa Bugis. Kau orang Palembang kan? Nah, orang Palembang kan? Tonjok kalau begitu. Kau bikin malu orang Palembang kalau kau tidak tonjok tuh anak. Woi. Kalau ibunya nggak rajin talim boleh gitu bu. Tapi kalau ibunya rajin talim, tuh anak nonjok ditanya sama gurunya, siapa yang suruh kamu tonjok? Ibu saya. Dipanggil ibunya, jamaah rumil. Dipanggil siapa pengurus rumil? Diajarkan apa tuh ibunya? Ya, iya. Walaupun kita gemes ya bu. Ya sudah tenang. Ya, kenapa? Karena ajarkan anak, ya, ada tata cara membalas bully dalam Islam. Pernah dengar Bu? Ya, belum ya? Oh, jadi gini, pada satu ketika sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, di sampingnya ada Rasulullah, ada temannya bully dia, lewat kata-kata, dikata-katain terus. Abu Bakar diam saja. Waktu Abu Bakar diam, Rasulullah diam juga. Bahkan Rasulullah ngangguk-ngangguk dan dia tersenyum. Itu 1 jam itu dia. Lama-lama Abu Bakar As-Siddiq yang orang damai itu, karena dibully hampir 2 jam, dikata-katain, walaupun itu udah masuk fitnah sebetulnya, mulai panas juga. Dibalas oleh Abu Bakar, dikatain juga orang itu. Rasulullah kemudian pergi waktu Abu Bakar membalas. Abu Bakar lihat Rasulullah pergi, langsung gak enak perasaannya. Dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, tadi waktu aku dibully, aku diam saja, kau juga diam, dan aku lihat kau mengangguk-ngangguk bahkan tersenyum. Tapi waktu aku membalas bully teman saya itu, tapi kau pergi, ada apa Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Waktu kau dibully oleh temanmu, ketahuilah malaikatmu membalas bulian temanmu itu. Tapi waktu kamu membalas, maka yang datang setan, maka aku pergi. Paham ya Bu? Bayangin malaikat yang gak punya nafsu, kita dibully, malaikat kita balas buliannya orang itu. Kalau yang malas malaikat kan Bu, udah gak ada lagi deh, duanya udah deh. Paham ya Bu? Ajarkan anak-anak seperti itu. Kenapa? Goal orang membuli adalah agar yang dibully marah. Kalau yang dibully marah, ngamuk dan nangis, itu berarti berhasil pembuliannya. Maka diam aja. Dan suruh anak, bilang sama anak kita, malaikat kanan kirimu akan membalasnya. Bayangin dia ngebalasin, kita ketawa-ketawa aja. Enak gak yang balas malaikat? Enak Bu, sama kita juga gitu. Kalau ada ibu-ibu yang bully kita, Bu, kita diam aja. Ibu itu nggak tahu malaikat gue balas dia. Emang nggak kedengeran tapi tajam. Kenapa? Apa yang nanti dibullying oleh orang itu, omongan orang itu berbalik sama dia Bu. Tenang aja, kan kita ada tameng di sinyal kita ini. Paham ya? Tetapi kalau sudah mengancam jiwa, harus ajarkan anak melapor. Paham ya Bu? Melapor, kalau nggak berani sama guru, laporlah sama orang tua. Ya, paham ya? Kenapa? Masa-masa ini luar biasa anak perempuan. Ya, yang punya watak dominan atau watak koleris yang waktu itu kita pernah belajar, dia yang membuli. Watak-watak yang damai, watak-watak yang introvert, ini yang kena buliannya. Ya, dan dia gelisah. Kenapa? Anak perempuan tuh maunya waktu remaja diterima. Dan cilakanya sekarang, anak sekarang kalau ada temennya dibully nggak ditemenin atau nggak dibalas, nggak dibantuin. Sekelas misalnya ada satu anak perempuan dibully kakak kelasnya, yang lain nggak ngebantuin. Zaman saya dulu ngebantuin loh. Misalnya ada teman saya dibully sama kakak kelas, kita yang maju. Ya takut lah kakak kelas.
Walaupun cemen-cemen adik kelas tapi satu kelas 40 orang. Tapi sekarang enggak loh. Ya itulah perbedaan zaman kita. Kita dulu kompak banget ya. Ya, kompak banget dulu. Oh ya Allah, luar biasa. Itu gimana caranya membangkitkan anak-anak ya? Baik. Dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Iya, Bu. Siapa yang anak perempuannya yang dulu imut-imut waktu SD? Sekarang? Tuh ibu yang bilang ya, amit-amit. Iya karena ini. Nih Bu, hampir 28 per hari dalam siklus hidupnya anak perempuan dan kita juga Bu. Gelombang hormon, ini lihat gelombang nih Bu. Per 28 hari. Kapan tuh ya Bu Esa? Ini mens pertama nih. Ini mau mens yang hari ke-29. Mensnya kan mungkin di sini nih, mungkin 5 hari atau 7 hari. Tapi mulai dari mens pertama, ini datar dulu nanti gelombangnya. Kemudian dia sudah bersih, dia naik nih. Ini estrogen nih. Pada saat ini estrogen naik, ya, itu perempuan itu, anak perempuan itu, gadis itu, ya Allah, centil banget. Dia pasti memperhatikan penampilannya. Ya. Itu yang saya katakan tadi, sudah mulai memikirkan pria. Kenapa? Memang Allah sudah kasih. Nah, kita yang langsung ya membantunya. Kalau ada anak perempuan kita remaja bilang, Umi, aku naksir sama teman kelas aku. Tanya dulu laki apa perempuan, tanya langsung. Karena sekarang bahaya. Siapa sayang gitu. Jangan bilang laki perempuan, dia tersinggung ntar. Siapa nak? Itu Ahmad. Ya Allah ganteng banget Umi. Lah bukannya kamu sama-sama SD dulu? Iya tapi SD dulu culun banget. Kenapa? Karena anak perempuan pada saat SD belum terjadi lonjakan estrogen, dia nggak mikirin. Walaupun tuh Ahmad udah ganteng sejak bayi Bu. Lah iya kan? Anak laki-laki ganteng sejak bayi, malah makin bayi makin ganteng. SMP lagi begeng-begengnya, lagi terjeleknya tuh anak laki-laki, ditaksir temennya. Kenapa? Karena yang gadis remaja ini, yang perempuan ini sedang memikirkan pria. Emang ibu dulu nggak gitu? Ya Allah kalau enggak normal banget Bu. Ya saya ingat banget tuh dulu tuh ya, saya seneng banget tuh. Krisya aja saya seneng tuh. Bukan karena seneng apanya, seneng banget lihat gayanya cool, tenang. Nah artis zaman dulu segitu-gitu doang. Jangankan Krisya, Harvey Maleholo. Iya nggak Bu? Zaman-zaman yang lahir tahun 68, 69 ya? Iya. Ya. Tapi kalau anak sekarang karena sudah mulai go internasional, ya Afgan mah kalah sama BTS, apa? Lee Min Ho. Bahkan cover smartphone-nya aja Lee Min Ho. Kenal enggak dipasang. Ini lagi cantik-cantiknya. Dan kita Bu, pada saat sedang estrogen naik ini, itu juga ya, terutama yang di tengah banget, ini waktu ini namanya luteining hormon naik ini, yang di tengah nih, persis pertengahan 3 hari ini, 13, 14, 15, itu kita lagi cantik-cantiknya. Ibu pernah perhatiin gak sih? Mulai sekarang perhatikan ya. Lihat cermin yang di kamar mandi Bu. Kalau di kamar nanti ketahuan suami, itu Bu maaf ya, itu wajah ranum banget, panggul lagi gimana gitu ya. Dadanya makin besar, itu pada saat-saat ini Bu. Kenapa? Memang Allah ciptakan cantik-cantiknya kita di sini. Kalau sudah menikah, ini menarik untuk berhubungan intim suami istri. Ini namanya masa subur Bu. Tandanya apa? Lendir vagina perempuan banyak. Ya, yang nggak pakai gatel ya. Kalau gatel mah jamuran, bukan masa subur. Udah gatel, kayak ingus, berbau, itu jamuran. Tapi kalau ini lendirnya putih keruh tapi makin banyak. Ya, itu lagi masa subur. Itu tuh kita lagi cantik-cantiknya Bu. Saya sejak belajar ilmu begini, setiap masa subur lihat-lihat, oh iya ya Allah. Senang-senang sendiri aja Bu. Senang-senang sendiri kan boleh ya. Iya, itu tadi di sini. Dan anak perempuan juga situ. Ya. Nah, kemudian progesteron. Setelah estrogen turun, progesteron naik. Tung. Mulai nih. Di sini juga masih asik. Pas waktu mau turun nih,
mulai deh salah semua. Apalagi yang pas puncak-puncaknya turun nih, 2 hari mau menstruasi. Itu namanya pramenstruasi sindrom. Senggol bacok katanya Mbak Yanti. Aduh, Allahu Akbar. Padahal tuh anak lagi di sini keren banget, cantik banget, ya. Di sini bisa akrab di sini. Kenapa di sini mulai, ya? Ini anak siapa sih? Kadang sering kita gitu ya. Padahal kita juga begitu. Cuman dulu sekali lagi eranya belum era keterbukaan. Kita simpen dulu kalau pas mau pramenstruasi sindrom tuh. Apa yang dijadi sasaran? Buku diary. Hai diary, kamu tahu nggak? Gue sebel banget sama nyokap gue. Nulisnya panjang banget. Diary, kamu jangan bilang-bilang ya. Siapa yang mau bilang? Diary buku benda mati gitu. Tapi saat itu kita menulisnya dengan penuh perasaan. Itu ada gemboknya tuh. Saya buku diary saya yang SMP SMA saya nggak buang Bu, sengaja. Kenapa? Nggak mau belajar aja. Oh iya ya, waktu itu kita juga remaja begitu. Ya, dan selalu beli yang warna-warni dan wangi kertasnya. Diendus-endus dulu. Gambarnya Hello Kitty. Paling banter Snoopy. Tahu Bu? Ayo kita nostalgia aja deh Bu ya. Supaya kita nggak marah-marah sama anak kita. Kenapa? Kita pun lewati itu. Hanya memang belum keterbukaan. Ya, nah ini dia. Dan ini nanti di sini nih di bulan berikutnya begini lagi. Gelombang estrogen progesteron terus ada pada perempuan, mulai dia akil balik. Ya. Terutama yang waktu di awal-awal. Kenapa? Anak-anak di awal tuh 1 SMP atau kadang yang masih 6 SD, dia kaget tentang perubahan fisik dan mentalnya. Yang kasihan anak perempuan udah 6 SD, ya baru mens pertama, ulangan juga. Ibu kalau nggak paham kelas 6 SD anak perempuan, kasihan dia. Kita tuntut untuk matematika A atau 9. Bu, orang lagi mens, anak perempuan lagi mens, itu daya analisa matematisnya menurun. Makanya di Amerika sekolah yang bagus kalau lagi mens anak perempuan ulangan matematika ditunda. Tapi kita belum Bu. Saya sih lagi berjuang kalau nanti diundang Pak Nadiem. Nggak, saya mau tanya kalau bikin GoFood gimana? Lain lagi. Saya mau ngomong gini maksudnya ya. Anak perempuan terutama bukan kalau ulangan harian sudahlah ya, kan bisa itu. Ya, ulangan-ulangan yang penting sekali. Ulangan nasional. Memang susah tapi pasti nilainya turun. Makanya ibu jangan marah, yang penting gitulah. Sekarang sekolah belum bisa rubah. Ibunya harus paham. Kok nilai kamu jelek? Orang lagi mau mens. 2 hari mau mens, hari pertama mens sampai hari ketiga mens, itu datar semua hormon perempuannya. Itu membuat seorang gadis remaja ya, itu galau tak menentu, bingung ya. Nah ini dia Bu, kita lihat ya. Halo, kenapa? Bisa bantu di sana? Nah udah. Gelombang pasang estrogen progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi gadis remaja itu sebetulnya Allah sudah kasih otaknya tersusun. Tapi waktu mulai estrogen progesteron datang, dia baru nyala tuh. Ya, baru nyala, baru connect. Pada hari-hari tertentu rasa percaya dirinya kuat, ya, namun pada hari-hari berikutnya rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Jadi pas lagi di sini nih Bu, anak kita kepercayaan dirinya kuat. Kenapa? Lagi cantik. Tapi waktu mau mens, ya, dia langsung, Ibu, ya, aku nggak usah sekolah deh kalau gini caranya. Kenapa sayang? Kan ada begitu kan? Aku malas ke sekolah. Kenapa sih? Aku jerawatan. Kan di sini pasti jerawatan kan? Anak-anak aja, anak gadis remaja jerawatan aja, ya, dia nggak mau sekolah. Jerawatan loh Bu, cuman 1, tapi di ujung hidung. Biar 1 di ujung hidung mah kelihatan ya Bu. Kalau di pipi mah bisa kita tutup-tutup pakai kudung ya.
nggak mau sekolah, nggak mau sekolah. Padahal waktu dia di pertengahan kemarin, dia bilang, insya Allah saya juara 1 tahun ini. Pernah dengar gitu anaknya begitu? Tapi nggak berapa hari kemudian, berapa minggu kemudian langsung down lagi. Kenapa? Mau mens. Udah kita ngerti aja bu, ya. Dan nggak usah inget-ingetin yang lalu, biar aja. Bilang saja, oh lagi capek ya sayangnya. Oke, istirahat aja. Ya. Jadi nggak apa-apa Bu Aisyah dia nggak sekolah dulu. Ya nggak usah lah. Jerawat di hidung. Kita aja yang rajin taklim nggak jadi taklim. Kalau jerawat di hidung. Ya. Terus kasih tahu gurunya apa? Bilang aja. Ya. Ada jerawat. Iya. Sedang luka. Luka. Ya, karena memang begitu. Paham ya, Bu? Jadi kalau melihat anak gadis remaja SMP, SMA, dia up and down karena ini lagi tsunami ini. Kita juga begitu, cuman kita sudah agak lamaan hidupnya. Jadi sudah bisa handle. 6 SD kalau dia baru mens, SMP kelas 1, itu lagi kelas 2, makin SMA makin mulai bagus. Dia sudah terbiasa. Selama 3 tahun atau 4 tahun terbiasa dengan ya gelombang estrogen progesteron ini. Tapi SMP, mana yang anaknya SMP Bu? Perempuan dan SMP. Kerasa gitu Bu? Kadang dia semangat, kadang dia itu terapuh banget. Sudah kita paham aja. Ya. Sama anak saya juga yang ragil, yang bungsu, ya, itu kelas 9 SMP. Saya juga memperhatikan gitu, karena dulu kakaknya laki-laki semua, laki-laki nggak begitu caranya. Lain laki-laki nanti kita bahas ya. Oke. Aduh, perempuan banget. Minta tolong di situ. Ini kayaknya baterainya udah mau sakau ya. Filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haidnya. Ibu kalau nasehatin anak perempuan, lihat-lihat Bu. Lagi masa subur atau mau haid. Kalau ibu lagi dia mau haid, ibu nasehatin, wah hati-hati. Ya. Pada hari-hari tertentu nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya. Ya. Tapi, loncat. Pada hari-hari lainnya nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkannya. Biasanya mungkin ibu ya bilang bahwa, nak pinggang celana jeansmu terlalu turun nak ke bawah, kan anak suka ke bawah kan? Kita khawatir, maaf bokongnya kelihatan kan? Kalau lagi hari-hari yang lain nggak mau mens, itu dia iya aja. Oh gitu ya Bun? Oh gitu ya Umi? Dia betulin, dia cari yang lain. Pada hari-hari tertentu mau mens atau sedang mens ibu ngomong kayak gitu, yang ditangkap oleh otak anak perempuan apa? Bahwa kamu jelek, panggul kamu kegedean, ya, kamu itu wanita yang tidak menghormati pakaian, itu yang ditangkap. Padahal maksud kita bukan gitu kan? Maka nasihat atau umpan balik kita pada anak gadis remaja, lihat-lihat masa haidnya. Makanya ibu harus punya Bu. Ya. Ini kalau, maaf. Bantu di situ ya. Ya. Dan ini ya Bu, ini maaf, ini hadap sana perempuan kita di belah gini ya. Ini rahim, ini vesika uriner atau ini kantong kencing. Ya. Maaf ini bagian usus besar, ini dubur sini. Ya. Wanita tuh Masya Allah, Allah berikan 3 jalur lubangnya. Lubang pipis, ya, lubang untuk jalannya menstruasi dan ya jalannya bayi lahir, dan jalan koitus atau jalan hubungan intim, dan ini lubang untuk buang air besar. Laki-laki cuma 2. Ya. Ini. Kalau anak kita menstruasi dan dia mengeluh sangat sakit perutnya, ya, itu harus hati-hati Bu. Memang biasanya juga nggak enak bagian depan dan bagian belakang. Kenapa? Ini rahim, ini mau dilepas nih Bu lapisan rahimnya, maka dia berkontraksi gini-gini. Nah, itu nggak enak tuh depannya kita ya, belakang. Dan rahim ini harusnya ke depan begini posisinya. Ini yang normal. Tapi ada anak, ini rahimnya ke belakang nih Bu, kebayang nih Bu, ke belakang gini. Ini kalau mens sakit banget. Kalau ada anak kita sakit banget mensnya dan dia sampai guling-guling, nggak bisa bangun, itu berarti bisa jadi rahimnya ke belakang Bu. Kita harus paham. Jangan dihina anak itu, ala gitu aja. Bunda aja sering kayak gitu. Ya Bunda, siapa tahu rahimnya ke depan. Dia ke belakang. Maka kita temani, oh ya sayang, balur. Biasanya kalau dibalur kan sudah mulai berkurang. Tapi kalau semakin sakit,
kita harus bawa ke dokter kandungan. Untuk apa? Di USG. Kelihatan nanti. Kalau ini dorsal ke belakang, nggak bisa diapa-apain Bu. Pijat aja nggak bisa. Kapan dia mulai nanti ya kembali normal? Setelah nanti dia hamil. Dan setelah melahirkan baru nanti dia ke depan. Pernah nggak ibu dapat nasihat zaman dulu kalau kita lagi sakit mens? Kata orang tua kita nanti kalau sudah melahirkan udah sembuh. Lama ya. Kan ke belakang itu dia. Nanti kalau sudah ada ya, janin di sini, pas dia keluar melahirkan dia ke depan langsung dia, pek gitu. Ya, sampai sini bisa paham ya Bu? Banyak hal-hal yang harus kita pahami, bisa jadi ada masalah. Ya, atau dia sangat sensitif. Walaupun misalnya rahimnya nggak ke belakang, ada anak yang sangat sensitif. Mungkin ibu-ibu juga ada yang sangat sensitif. Jangankan lagi mens ya, ibu makan aja, ibu rasa itu, ya makanan itu sampai sini udah terasa tuh, sampai di lambung. Ada ibu yang begitu tuh. Ya, Bu Aisyah, saya kok rasa ya usus saya berkontraksi. Yuk hebat banget Bu. Yang saya sih jantung yang saya rasa. Ya, kalau sakit perut baru kerasa geruk gitu. Tapi ada orang yang begitu. Bisa jadi itu anak gadis remaja kita. Ya. Maka ayo bantu juga bikin gini. Yang ditandain apa Bu Aisyah? Hari pertama mensnya aja. Ya. Nanti baru kalau ibu udah 3 bulan mulai mencatat atau ibu-ibu sudah pernah mencatat dan sudah tahu siklusnya, nggak usah anak-anak kita dulu deh. Atau kalau sekalian sama anak ya, saya sama anak saya sekalian. Ya, ini mens pertama. Udah situ aja. Nanti mens berikutnya di mana? Oh di sini. Berarti ibu hitung dari sini, ini nih, sampai ke sini berapa? Oh 28 hari. Berarti kemungkinan besar 28 hari setelah tanggal 2 ini, dia mens tuh. Nanti ibu ya taruh tuh 28 hari ke sini. Pertengahan 28 hari keberapa? 14. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sini. Nah, ini lagi cantik-cantiknya nanti anak kita di sini nih. Nah, ibu kalau mau nasihatin di sini aja ya Bu ya. Jadi nasihatin tuh ada waktu-waktunya pada gadis remaja. Kalau sama anak-anak ibu bisa setiap hari nasihatin. Kenapa? Dia belum ada ya gelombang estrogen progesteronnya. Ya. Sampai sini bisa difahami Bu? Ibu mau jadi ibu yang sangat dicintai anak gadis remajanya kan? Coba bikin aja gini. Patokannya di sini. Paham ya? Oke? Jam berapa ya? Nggak lihat jam. Hah? Oh. Sampai jam 3 kan? Nah ini dia ya. Nah ini di sini. Jadi 14 hari ke-14 dia ya berapa hari sebelumnya tuh udah enak nih Bu. Sini juga enak. Ini, tapi kalau bisa nih, ini nih ya 1, 2, 3 ya seminggu sebelum mens itu udah deh ibu nggak usah kasih nasihat aja lah Bu. Pokoknya peluk aja. Ingat bahasa kasihnya. Masih ingat pelajaran bahasa kasih? Kalau anak perempuannya bahasa kasihnya sentuhan fisik, ibu peluk aja. Ya. Anak saya aja kadang-kadang dia punya masalah, saya nggak bisa pecahkan. Kenapa? Perempuan nggak minta pemecahan masalah, dia cuma mau didengarkan saja. Ya, ibu juga kalau curhat sama suami gitu ya, Abi, Umi cuma curhat doang ya, dengar aja, ngomong gitu. Nah, tetapi Bu, otak laki-laki setiap mendengar curhatan istrinya, karena dia bertanggung jawab, maka ya dia akan memberikan solusi. Jadi kalau suami ibu curhat, ibu berikan, suami ibu kasih solusi, ibu harus bilang dalam hati ibu bahwa dia sangat bertanggung jawab. Abi, aku sakit kepala, minum obat, ya Allah tanggung jawab banget. Padahal bukan itu. Makanya suami saya kalau dengar saya curhat, dia pinter. Dia tanya sama saya, mau pakai solusi apa enggak? Daripada debat kusir. Ayah aku males banget ya, capek banget ya ngantar anak sekolah kalau pagi-pagi. Ya, kata suami apa? Ya sudah, pakai supir aja. Supir mahal lagi ayah zaman sekarang. Ya udah Gojek aja, apalagi Gojek sekarang nggak bisa dipercaya semuanya. Serba salah kan? Terus kata suami saya apa? Katanya capek. Perempuan manapun, umur berapapun, kalau lagi curhat, dengar saja, simak saja. Kalau nampaknya dia curhat merupakan sesuatu yang menjadi sebuah keletihan atau ya penat, ibu harus bilang, kamu lagi capek sayang, udah istirahat aja.
Ya, paham ya Bu? Oke. Kan yang penting kan anak sekolah apa Bu yang paling penting? Ujiannya aja deh. Ya, kenapa? Karena di masa SMP itu, mudah-mudahan guru-guru SMP paham lah tentang perubahan-perubahan ini. Ya, jadi kalau dia ada jerawat, dia dulu sekolah, udah kasih aja dulu Bu. Ntar juga dia gelisah. Pagi-pagi gembira, yeay nggak sekolah. Jam 3 udah mulai gelisah. Aduh, bosan amat ya di rumah. Kenapa? Karena dia berinteraksi dengan sosial umur-umur segitu. Ya, kasih aja nggak apa-apa. Makanya harus berbaik-baik dengan wali kelas. Dan ibu harus kalau minta izin anak japri, jangan di grup. Malu-maluin jerawat 1 libur. Nah sekarang otak remaja lelaki, siapa anaknya laki-laki di SMP? SMA. Oh, enak Bu punya anak laki Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal. Atas segala hal, ya. Mari kita bicarakan lelaki, Masya Allah, ya. Nih Bu, hormonnya wah, sama. Antara 9, 10 main naik, tung, 11, 12, 13, wow, ya, 15, ini 20 nih, 20, 25 kenceng, tung. Tapi dia gitu tuh Bu, stabil ya. Sampai umur 100 tahun dia nggak turun-turun Bu. Jadi anak laki-laki kita atau laki-laki siapapun, sampai kalau dia dikasih umur oleh Allah 100 tahun, spermanya nggak habis. Berkurang dikit, coba lihat tuh grafiknya. Dibanding kita tadi gimana? Dup, dup. Ya, langsung habis, bis. Ini enggak. Ya, nah, tapi ini yang lagi bagus-bagusnya sini. Range antara 23, 24, 25, ya sampai 30 lah. Siapa yang punya anak laki-laki Bu? Yang tadi masih SMP. Boleh nikah umur berapa? Hah? Kenapa Bu? Jangan dulu. Orang tanya boleh nikah jam umur berapa? Boleh nikah umur berapa Bu? Yang laki-laki Bu? Hah? Lulus S2? Lulus SMA boleh Ma Ibu? Luar biasa. Anaknya laki apa perempuan Ibu? Oh laki. Jangan sampai Ibu anaknya perempuan. Makanya boleh lulus SMA. Lulus SMA berarti umur berapa? Hah? Kita dengar ya Bu. Otak laki-laki baru matang di atas 20 tahun. Ya. Kasih sekolah lah dulu semester 3, 4 lah ya. Gitu, ya. Tapi jangan juga kebablasan umur 35 baru nikah. Kenapa? Ini udah mulai turun loh. Sperma lagi keren-kerennya tuh antara range 22, 23, 24, 25 sampai 30 tuh lagi bagus-bagusnya sperma. Dan performa laki-laki fisiknya tuh lagi bagus-bagusnya usia itu. Sebagai suami, sebagai ayah, masih kuat Bu, gendong-gendong Bu. Ya. Abi bantuin dong gendong. Abi bantuin dong angkat barang, masih kuat. Kalau 35 dia sudah mulai turun. Ya. Dan masalahnya juga kalau terlalu lama kita nikahkan, kasihan. Kenapa? Dorongan testosteron ini dahsyat juga Bu. Ya. Laki-laki mulai akil balik ditandai dengan apa? Mimpi basah. Kita juga sudah pernah belajar dulu ya, tapi nggak apa-apa saya ulang barangkali yang belum dengar juga. Mimpi basah pertama kali terjadi pada remaja laki-laki di usia 9 sampai 14 tahun. Ada juga yang paling telat-telat 16 tahun. 3 SMA baru lulus SMA baru mimpi basah. Ada juga yang begitu. Tapi ya masih normal, tetapi lebih bagusnya antara 9 sampai 14. Ya. Nah, mimpi basah umumnya terjadi secara periodik Bu ya. Jadi mimpi basah nggak cuma 1 kali ya Bu. Dia per 2 minggu atau 3 minggu sekali. Ya. Jadi kayak orang mens. Kalau mens itu kan prosesnya adalah ovum atau telur di ovarium mateng, kemudian dia keluar kan. Karena tidak dibuahi, dia jalan ke lapisan rahim. Lapisan rahim Allah ya selalu mempersiapkan, walaupun orang perempuan itu belum nikah atau tidak, selalu dipersiapkan untuk menebal. Makanya pada saat tidak dibuahi, telur dan lapisan rahim ini meluruh, namanya istilahnya meluruh. Ya. Nah, laki-laki juga 3 minggu sekali testisnya penuh sperma yang harus dikeluarkan.
Karena belum menikah, maka dia keluarnya biasanya lewat mimpi. Nah, dia bangun basah. Oke? Terkadang nggak ada mimpinya, Bu. Tahu-tahu basah. Karena dia sangat lelap sekali tidurnya. Tapi karena testisnya sudah penuh sperma, dia keluar. Tapi lebih banyak juga iringi dengan mimpi. Kenapa? Karena sperma ini kalau mau keluar itu ada dorongan sensual atau dorongan syahwat. Walaupun dia belum berhubungan intim, terbawalah dalam mimpi. Maka mimpinya mimpi erotik, Bu. Ada yang mimpi pelukan sama perempuan, ada bahkan mimpi bersenggama sama perempuan. Tapi kan memang itu sunatullah, Bu. Jangan ibu marahin. Nanya lagi ibunya. Kamu tadi malam mimpi basah, mimpi apa? Siapa itu perempuan? Gak usah. Kepo banget sih. Ibu, itu anak gak lihat mukanya perempuan itu. Ya, dari penelitian, dari riset pada mimpi basah itu anak gak lihat mukanya siapa. Walaupun itu beberapa orang-orang sufi mengatakan itu calon istrinya. Cuman gak kelihatan. Jadi ibu gak usah terlalu tanya. Udah biarin aja, itu sesuatu yang secara alamiah. 3 pekan sekali, atau ada yang cepat 2 minggu sekali. Kalau dia makan toge 2 minggu, 2 minggu sekali dia. Toge lagi. Sian toge. Ya, nah itu tadi. Nah, ibu, biasanya sebelum mimpi basah atau air mani yang keluar, sering didahului oleh, tolong di sana Mas Rudi, halo. Sudah hop, punten ya ibu ya, cairan sperma kayak gini ya Bu, maaf ya. Ini ukurannya sekira kurang lebih 5 mili. Ya, kurang lebih 5 mili, 1 sendok teh. Tapi jangan juga ngajarin anak, nak, seandainya kamu mimpi ada 1 sendok teh sperma, nggak bakal dia ukur. Kenapa? Dia udah rembes di celana dalamnya. Ibu, cuman ini buat perkiraan kita, kebayang nggak 1 sendok teh? Tapi ini isinya 500 juta sperma loh, Bu. Luar biasa ya. Iya. Makanya kalau ibu tahan anak ibu baru umur 35 tahun boleh nikah, bayangin 3 minggu sekali keluar begini, Bu. Kebuang-buang. Ya. Dan masalahnya setiap mau keluar ada syahwat birahi yang muncul, yang mendesak dari dalam. Oke? Nah, biasanya nanti bedanya, ya, kalau misalnya mimpi basah dia hanya celana dalamnya saja dan dia agak lengket-lengket. Tapi kalau basah kena spray dan bantal guling itu ngompol. Jadi kalau ajarkan anak-anak bedanya ngompol dan mimpi basah agak lengket, baunya khas seperti daun akasia. Tahu nggak daun akasia? Zaman kita kecil dulu ada di jalan-jalan ya. Itu bau sperma, Bu. Yang tahu cuma ibu-ibu doang. Kalau lewat di situ, bau sperma ya. Padahal daun akasia ketiup angin. Makanya sekarang nggak boleh di akasia di jalan. Takut ibu-ibu yang bawa mobil langsung distract. Ya, itu, dan hanya basah di celananya saja. Terkadang anak laki-laki nggak paham. Ya, Bu. Kalau ibu anak lakinya bilang, "Bunda, aku belum mimpi basah," tapi sudah mulai suaranya berubah, mulai ada tumbuh kumis atau bulu-bulu di ketiak, atau maaf di alat reproduksinya, walaupun kita nggak boleh lihat kan, itu sudah mimpi basah. Karena itu tanda sekunder. Ya, karena kadang-kadang anak-anak nggak paham. Kenapa? Rupanya ya cairan maninya itu spermanya cepat kering. Dia tidur di bawah AC. Jadi dia nggak rasa kalau itu sudah ya sudah kencing atau sudah mimpi basah. Paham ya, Bu? Nah, ibu-ibu yang punya anak laki kayak saya dulu, semasa anak-anak mulai remaja 6 SD itu kerjanya ya, kan anak saya 4. Setiap kamar mandi kan ada baju kotor kan, celananya saya angkat begini. Beda tuh bau pesing sama bau sperma, Bu. Ibu-ibu lebih tahu lah. Angkat. Atau lihat. Ya. Kenapa sih Bu Aisyah kepo begitu? Bukan, supaya mau ajarkan anak untuk mimpi basah pergi mandi. Nah, di awal-awal itu harus kita dampingi. Nanti kalau sudah terbiasa, biasa loh, Bu. Bahkan anak saya yang keempat, mimpi basah nggak mimpi basah, pokoknya setiap hari dia mandi wajib udah. Daripada gua salah katanya. Apa bedanya dengan mandi biasa kita sampoan, katanya yang penting gua niatin. Iya begitu. Bagus juga nak.
Ya, kan gini. Nah, namun sebelum air mani itu keluar, dia keluar dulu di awal-awal paginya. Sering disebut air mazi. Dia keluar pada saat aktivitas, Bu. Sebelum malamnya keluar ya. Ya. Lagi main basket, cerot ada dikit. Lagi main drum, lagi main musik. Ada bahkan dia saking tegangnya, ulangan matematika keluar tuh cairan. Di awal dulu, di ujung-ujungnya dulu, belum yang semuanya. Nah, kalau air mazi yang keluar, kesepakatan para ulama adalah ya, bersihkan saja air mazi itu dengan tisu basah atau cipratan air. Dia sudah bisa wudhu dan tegakkan sholat. Karena siapa tahu main basketnya keluarnya pagi-pagi, Bu. Ya, mau sholat zuhur kan di sekolah. Makanya para ulama menetapkan hukumnya adalah bersihkan saja air mazinya, ya, kemudian dia wudhu sudah bisa sah untuk melakukan sholat. Bayangkan kalau ya hukum ini tidak lentur, harus dia mandi wajib juga. 50 anak di sekolah itu, kamar mandinya berapa? Ya, iya. Dan pasti pada malu keluarnya. Kenapa? Basah rambutnya, ya kan? Ketahuan ya, habis mandi ya, enggak keringat ya, ya gitu, paham ya Bu? Nah, biasanya 1 hari sebelum air mazi keluar ini ada gejolak dari dalam. Saya waktu itu pernah cerita bukan? Kalau ada anak kita minta olahraga tiba-tiba malam hari, bisa saja ada desakan ini. Iya Bu, aku mau main basket dong Bu. Hah? Pas lihat jam 8 malam. Besok aja nak, tetap kita nego ya. Besok aja nak, sebentar aja Bu, sebentar aja. Kasih Bu. Ya Bu, Bun, aku mau futsal dong. Lihat jam, 8:30. Iya, besok aja lah nak, tetap negosiasi ya Bu. Siapa tahu itu dia karena diajak teman. Besok aja nak, 8:30 udah malam. Sebentar aja. Berarti itu ada dorongan. Pokoknya kalau ada kalimat sebentar aja itu pasti dorongan Bu. Ya, dia akan ada dorongan. Ya kita paham aja Bu, oh bisa jadi mau mimpi basah. Izinkan aja Bu. Ya nak, take care ya, hati-hati ya Bu. Ya nak ya gitu, kita bilang sama anak kita begitu ya. Hati-hati anak. Ibu ganti-ganti ya, kalau anak pergi nggak cuma hati-hati aja. Tuh anak udah biasa ntar. Take care ya nak. To be alive is to be alive. Gitu dong, ya. Jaga diri ya sayang, jadi jangan cuman hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Tuh anak udah siap-siap, ntar gue mau bilang hati-hati ya nih. Take care ya nak, jaga diri ya nak, gitu ya, ganti ya. Nah itu. Atau misalnya yang seneng musik, itu selalu ada dorongan mau main musik malam-malam Bu. Dulu saya banyak cerita kan, anak saya Kakung senang banget main drum. Ya, bayangkan dia jam 12 malam tiba-tiba mau main drum, tapi minta izin dulu. Kami punya studio Bu. Cuman kalau jam 12 malam, walaupun di studio, kedengeran sampai tetangga Bu. Paham ya Bu? Oh, iya. Jadi kasih aja, sebentar aja ya nak ya. Iya Bu, mau main. Sama tadi waktu anak kita minta, Bu main futsal ya malam-malam, gitu ya. Terus kita sudah nego, dia bilang sebentar aja, kasih aja Bu. Ibu aja yang tahu bahwa dia bisa jadi mau mimpi basah. Tapi jangan juga menuding, Bun mau main futsal, mau mimpi basah ya. Nggak usah lah. Pokoknya ilmu kadang-kadang buat kita rahasia Bu. Ya, sama seperti suami saya waktu Kakung main drum malam-malam kan dia dengar tuh, walaupun di studio. Saya masuk kamar, ayahnya marah tuh. Kenapa Kakung main drum malam-malam? Tetangga ntar protes lagi lewat WAG katanya. Shh, mau mimpi basah. Oh ya udah. Bapaknya juga paham, ya. Kalau saya misalnya larang dia, kemudian dia masuk kamar, dia punya gadget kan? Ah, itulah bisa mengakses pornografi. Kalau kita tahan. Ada lagi anak saya senang banget main, tiba-tiba minta izin main malam-malam. Bu sebentar aja, aku main sebentar aja, setengah jam. Oh udah tahu nih saya ada dorongan, daripada saya bilang tidak, saya masuk kamar, dia masuk kamarnya, dia dengan mudah mengakses, kasih aja sih. Apa nak main apa? Kalau game online Dota bisa lama loh nak. Enggak bu, cuman main biasa aja. Oh ya sudah. Ya, karena memang laki-laki begitu Bu. Bayangin ini 3 minggu sekali. Atau berapa tadi? Yang sering makan toge tadi? 2 minggu sekali. Ibu ingat toge, ingat saya Bu. Lagi ya, minta tolong Mas Rudi. Ah ini dia, nah laki-laki. Dan pada masa ini anak laki-laki beda sama perempuan. Kalau perempuan orientasi hubungan, ya, laki-laki itu orientasi benda.
Kalau laki-laki ngumpul sama temennya itu nggak ngomongin cewek Bu, ngomongin benda. Bola basket lo yang baru mana? Ya, lo nanti sepeda lo yang bagus mana? Ngomongin itu. Karena memang dia orientasi benda Bu. Sepatu, betul sepatu. Keren Adidas lo. Ya, beli di mana gitu. Jadi ngomonginnya itu. Ya. Kalau perempuan enggak begitu. Perempuan selalu orientasi hubungan. Walaupun nggak ngomongin laki-laki, tapi pasti ngomongin temennya. Ya. Ngomongin temennya pasti. Makanya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang dimulainya waktu remaja. Makanya kadang-kadang perempuan supaya dia ada hubungan temen, dan kalau dibully ada yang belain walaupun nggak satu kelas, makanya mereka bikin geng. Ya kan Bu? Ya ada gengnya kan Ibu? Berempat aja sama dia ya. Kalau saya dulu nggak pakai nama. Ya, laki-laki juga suka pakai geng, cuman nggak ngomongin perempuan. Dia ngomongin motor kah, sepatu kah, bola kah, alat musik. Ya, dan di zaman dulu juga begitu. Ada zaman dulu tuh terkenal banget geng laki-laki Patandos. Patah hati tanpa dosa. Itu ada tuh, keren banget tuh. Sama satu lagi tuh saingannya tuh, Lavender. Laki-laki penuh derita. Yeah. Bukan lavender tapi lavender. Pakai P. Ya. Gitu. Ya. Nah, dia berteman tapi bersaing, Bu. Laki-laki itu bersaing. Laki-laki berusaha pas remaja itu punya hierarki yang dia di atas. Kalau dia nggak jadi pemimpin, pokoknya dia temennya pemimpin. Gitu. Laki-laki tuh ya, dia bersaing. Sampai kapanpun laki-laki bersaing. Ya. Nah, itu laki-laki. Kemudian lagi teks lagi, ya. Dan kalau jalan kelihatannya angkuh, gitu ya. Nah, mulailah yang gadis remaja langsung, dia nggak perhatiin aku. Dia bukan nggak perhatiin Bu, emang nggak lihat. Ibu ingat kan pelajaran kita kan laki-laki matanya begini kan? Laki-laki dilurus matanya kan? Jadi kalau dulu anak laki-laki atau ya kayak gini, ibunya di sini, dia bukan acuh sama ibunya, emang nggak lihat. Dia matanya lurus. Makanya ibu suka panggil anak kita kan, Mas, Mas, Mas. Dek, ibu siapa? Jemput anak laki-lakinya, yang SD. Iya kan, ibu kan nggak boleh masuk ke dalam kan, ibu di luar kan. Dia lewat tuh, dek, nggak lihat. Nggak lihat, karena matanya lurus. Iya, kadang-kadang ditarik sama ibunya ya. Nah tuh lihat. Dan laki-laki gayanya yang remaja tuh begitu tuh Bu, gayanya. Malas-malesan. Malas-malesan banget. Ya, itulah, tapi jangan di-blame bahwa ini anak malas, nggak boleh Bu. Masa remaja tuh masa yang memang dia sedang menikmati ya derasnya ya testosteron tadi. Belum lagi nanti testosteron ada hormon lain pada laki-laki namanya vasopresin. Ya, itu juga membuat laki-laki, kenapa ini sayang? Yang tadi aja, mana tadi? Nah ini, itu laki-laki soalnya itu. Ya, nah ini, kalau kita perempuan kan lebar ya Bu. Makanya Ibu ingat gak waktu masih muda? Waktu masih muda, jalan kita mau pulang lewat lapangan basket. Terus Ibu tahu ada yang liatin, tapi Ibu pura-pura lihat ke depan. Iya. Ada yang liatin kita. Nggak taunya kepala sekolah. Kita udah norak-norak, gaya-gaya. Tapi laki nggak bisa gitu. Laki-laki kalau misalnya ada yang liatin, dia emang nggak lihat Bu. Itu yang lucunya jadinya yang teman perempuan yang naksir sama teman laki-laki langsung baper banget. Waktu dia lihat ngomen lagi. Tambah. Belum belajar otak pria lagi. Udah ngedubel sama ibunya, Bunda, aku dicuekin banget sama Ahmad. Padahal aku nantikan dia lewat di situ. Aku udah 2 jam nantiin, dia lewat doang. Cuman kalau kita paham bahwa dia anak laki-laki, ya kita boleh kasih masukan, ya. Tapi ingat, biar dia curhat dulu. Nanti kalau sudah dia curhat baru, laki-laki emang gitu Nak. Dia bukan acuh sama kamu, dia nggak lihat. Masa sih Bunda? Ya, jadi gimana dong kalau dia mau lihat dia, kamu cegat depannya.
Ya Allah, anaknya agresif banget. Iya ibunya. Ibu pernah nggak janjian sama suami? Iya ya, aku depan H&M. Datang suami kita. Ayah nggak lihat. Ibu kalau janjian sama suami anak laki jangan begitu caranya. Kita udah dia. Wah, cegat di depannya. Orang suami saya suka kaget. Tiba-tiba jalan, astagfirullahaladzim. Kamu dari mana? Dari samping. Ya Allah. Paham ya Bu? Nggak, saya khawatir ibu nih jemput anaknya yang SMP. Ibu di sini, dia begini. Itu bukan sengaja. Dia nggak lihat. Makanya kayak Bu Vera dong. Langsung ditarik anaknya. Nah. Adek. Dia kaget loh Bu. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Nggak nyangka dari samping ada yang narik. Karena memang nggak lihat. Matanya lu. Tapi laki-laki ke depannya panjang. Maka siapa yang anak laki-laki ibu sudah punya SIM dan bawa mobil? Ada. Nah kalau anak laki bawa mobil Bu, ya kalau dia mau ngebut, ibu percayakan sama anak laki. Kenapa? Laki-laki kalau di depan drive, baik motor maupun mobil, itu hormon testosteron banjir. Maka dia jadi laki-laki banget. Dan matanya yang lurus itu luar biasa ke depannya. Dan tidak suka kalau ibunya awas. Gak suka Bu. Kalau ibu ribut kayak gitu, setiap ibu mau minta tolong anterin belanja, dia langsung stres. Aduh, emak gua suruh minta lagi, gua nyetir. Kan ibu-ibu gitu kan, karena ibu-ibu matanya kanan kiri. Jadi dikit-dikit awas, lihat kanan kiri, awas, itu kanan, lihat kanan. Kata anak laki, ngapain lihat kanan kiri, orang nyalipnya di depan. Cuman gak berani ngomong, takut durhaka. Coba jalan sama suami, dibentak kita Bu. Udah diam aja. Maaf ya Bu ya. Iya, jadi nggak usah baper ya. Nah, laki-laki juga sensitif banget Bu. Ya, kadang suka tiba-tiba membentak. Ya, kenapa? Otak remaja laki-laki sedang belajar untuk menjaga apa? Menjaga keamanan. Jadi kalau disinggung sedikit dia menjaga dirinya. Makanya kalau ada anak-anak laki kita yang kita ngomong tiba-tiba kita kaget dia bentak kita, ya itu bukan dia mau durhaka loh Bu. Kenapa? Otaknya sedang belajar untuk menjaga dirinya. Jadi ada defense mechanism dalam otak laki-laki. Paling kita astagfirullahaladzim sayang, ini bunda loh. Dia juga kaget kadang-kadang Bu. Ya, suara kata Allah, suara yang jelek apa suara? Keledai, turun ya anak, turun ya. Gak apa-apa diajarin aja. Dan ibu gak usah berlara diri. Aku salah didik selama ini. Gak usah Bu. Gak usah merasa salah didik pada saat anak SMP SMA. Banyak ibu-ibu merasa salah didik. Orang memang sedang terjadi perombakan di otak mereka, pematangan di otak mereka. Kita dampingi saja Bu. Paham ya Bu? Ya, jangan marah. Nih dia nih. Ini nih, otak hipotalamus nih. Perempuan juga ada, tapi laki-laki kan lebih lebar. Waktu itu saya sudah sampaikan 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Makanya laki-laki sedang belajar menjaga. Ya, ini menjaga keamanan nih Bu. Makanya kenapa anak laki-laki dekat sama ibunya? Karena dia jagain ibunya. Anak laki-laki bawah sadarnya dia nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bapaknya juga punya gituan. Yang lebar ngapain gue jaga gitu. Makanya bapak-bapak jaga anak perempuannya. Paham ya Bu? Nah anak laki dia bawah sadarnya selalu ingin jaga ibunya. Ibu ingat deh, anak laki ibu yang songong SMP sekarang. Waktu dia kecil, ibu sakit dia yang jagain dia, ibu kan? Dengan jantannya dia jaga di pintu loh Bu. Iya, saya punya anak 4 laki-laki dulu masih SD, saya pernah sakit. Dia yang jaga di pintu, nggak boleh ada pasien masuk. Walaupun sambil pegang ini nih. Mau apa? Sama anak saya yang kedua apalagi tuh si Brio. Ibu aku sakit, mau apa? Gitu. Sambil main juga laki-laki. Kenapa? Karena otak laki-laki di bagian tengah sini itu ada otak bermainnya Bu. Otak sport dan games pada laki-laki. Saya sering ulang-ulang ini supaya kita sadar. Jika kalau anak laki main,
Ya, ibu nggak usah bertanduk. Buat laki-laki bermain itu belajar. Ya, paham ya Bu? Jadi kalau dia main, ibu langsung bilang, oh dia belajar. Ibu nggak boleh membedakan antara belajar dengan bermain pada laki-laki. Lagi ngapain Ahmad Bu? Misalnya suami kita tanya, lagi belajar ayah? Buat laki-laki bermain itu belajar itu bermain. Itu antara belajar dan bermain pada laki-laki itu jangan dipisahkan. Jangan bikin dikotomi. Makanya anak laki males kalau dengar kalimat belajar. Karena kita memisahkan itu. Ya, udah biarin aja. Lagi ngapain dia? Lagi belajar. Belajar apa? Belajar game. Iya kan? Dia belajar bagaimana loncatnya. Belajar nggak? Bagaimana belajar dia mengambil skor tinggi. Belajar nggak itu? Belajar bagaimana dia mengatur keuangan untuk membeli senjata di perang game itu. Belajar bukan? Itu kalau nggak belajar matematika tuh Bu, ya, itu dia belajar. Dan dia lebih senang belajar. Kenapa? Otak laki-laki, otak kanannya dominan. Otak apa? Kreativitas. Jadi laki-laki kalau ibu mau ajarin matematika, kalau matematika aljabar yang plain, nggak ada bumbu-bumbu permainannya, oh capek otaknya. A tambah B dalam kurung kuadrat pangkat 3 tambah D minus C. Aduh, buat laki-laki nggak suka itu. Tapi kalau dibuat dalam permainan, jago dia Bu, jago banget ya laki-laki. Paham ya Bu ini? Nah ingat, ini juga pusat makan dan minum. Maka ibu harus siapkan yang punya anak laki, itu harus siapkan pulang sekolah makan minumnya. Dan ibu harus tanya dia, sudah makan sayang? Abang sudah makan? Adik sudah makan? Itu pertanyaan yang paling cocok buat otak laki-laki. Walaupun kita sudah tahu dia mungkin jajan di rumah, tapi siapkan. Begitu juga suami kita. Datang jam 2 malam, ayah sudah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 2 sih. Wah, jam 2 bilang belum, alhamdulillah juga. Ya paham ya Bu? Nah, ini juga otak syahwat birahi. Laki-laki memang nggak ngomongin perempuan. Tapi kalau ada yang selebatan, udah gitu bajunya nggak sopan, langsung hipotalamusnya terstimulasi. Dia ngomong sama temennya, kece boy, kece, kayak bola ya, tetap juga diumpamakan benda. Apanya kayak bola? Kepalanya. Laki-laki begitu. Ya, bercandaan laki-laki begitu. Orang bokong perempuan dibilangnya sparkboard. Iya kan laki-laki. Semua dianalogikan dengan benda. Ya, paham ya Bu? Jadi laki-laki 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Dampingi aja Bu. Ya. Loh, kok loncat? Tidur. Remaja perlu banyak tidur. Buat laki-laki harus tidurnya cukup antara 8 sampai 10 jam. Nah, laki-laki. Ya. Dan laki-laki itu sesungguhnya anak laki-laki SMP SMA itu kalau boleh milih Bu, sekolah atau di rumah dia pilih rumah Bu. Ya, kenapa? Buat laki-laki pergi ke sekolah dengan dibatasi, nggak boleh keluyuran, smartphone-nya dikumpulin, itu adalah siksaan buat mereka. Ibu harus paham itu. Jadi kalau dia pulang kayaknya gembira banget dan langsung cari gadgetnya, itu harus paham juga Bu. Kenapa? Dia dari jam 7 sampai jam 5 nggak boleh pegang gadget. Berapa jam Bu? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 10 jam. Buat laki-laki itu sebuah siksaan. Kenapa? Karena laki-laki otaknya benda. Era sekarang era gadget. Itu siksaan buat mereka. Ya, apalagi yang kurang tidur Bu. Ibu harus pastikan tidurnya agak banyak. Makanya kalau libur itu mereka pasti ya, iya dia tanya dulu. Kalau yang anak yang sopan masih tanya, Bu hari ini nggak ada acara kan? Kalau nggak ngapain? Mau tidur. Itu anak laki-laki, dia butuh tidur yang lebih banyak. Ya, nah ini dia. Karena bukan apa-apa Bu. Ya, kalau kurang tidur dia nggak bisa menyerap pelajaran di sekolah. Ya, oke. Dan kalau laki-laki datang Bu, anak laki-laki datang dan kelihatannya dia capek banget, penat banget, ibu nggak usah tanya macam-macam. Laki-laki nggak suka.
Ya, laki-laki itu dia nggak suka kalau nih dia tertekan tidak mau bicara, Bu. Kalau perempuan bicara. Laki-laki kalau ibu datang terus kayaknya capek banget dan apalagi habis ujian, ibu sambut aja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Alhamdulillah, anak bunda sudah datang. Capek ya? Iya. Udah diam. Ambilin aja minum, makan. Ingat hipotalamusnya lebar kan? Udah makan sayang? Belum, makasih aja. Dan ngomongnya dikit-dikit. Ya, ibu nggak usah marah ya. Ya. Nggak usah kepo. Kayaknya capek banget sayang. Mbok cerita sama bunda. Bunda ini kan ibumu yang melahirkanmu. Tahu nggak anak laki mau bilang apa kalau kita begitu, Bu? Dia mau bilang sama ibunya diam. Cuman takut durhaka. Gak bisa, sudah biarin aja. Kenapa? Laki-laki kalau sedang ada masalah harus dikasih waktu. Kenapa? Otak kanannya sedang cari solusi masalah. Ibu tenang aja. Kalau saya suka tambahan gini, kalau udah mau cerita panggil ibu ya. Jadi kalau udah mau ngomong, udah mau ngomong panggil ibu ya. Kalau udah mau cerita panggil ibu ya. Udah. Kalau ada anak laki-laki cerita masalahnya sama ibunya, berarti dia sudah pikirin dan punya solusi. Paham ya, Bu? Dan ibu harus bangga terhadap solusinya. Ya. Temen aku pun gila di sekolah itu. Jahil banget, semua guru-guru dijailin. Kan dia cerita kan? Terus aja dulu. Iya, aku juga dijailin. Aku kesel banget tuh. Terus solusimu apa? Ya aku datangin dia, damprat aja dia. Oh, keren. Jangan juga saya damprat aja dia. Jangan gitu sayang. Itu nggak baik. Melanggar hak asasi manusia. Nggak usah, pokoknya anak laki-laki cerita, dia menceritakan kejantanannya, kehebatannya, ibu bilang aja keren. Udah cukup. Iya, karena memang sedang belajar untuk menjadi laki-laki yang menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan anaknya. Bahkan kalau nanti suami atau anak laki-laki kita bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara. Pokoknya makanya waktu dia sedang belajar SMP SMA mengatasi masalahnya dengan bentuk kejantanan, ibu bilang aja keren. Udah cukup, nggak usah juga komporin. Besok lagi dia begitu, wah, ya, damprat, pukul, wah jangan begitu. Ya, cukup keren. Paham ya, Bu? Jadi kalau anak laki curhat berarti ada masalah dan dia sudah ada solusinya. Ibu harus tanya, solusi kamu apa? Solusi, tapi dengar dulu ya, Bu. Jangan dia, bunda, aku mau ngomong solusi kamu apa, jangan begitu. Jadi dengarkan dia dulu cerita, baru kita endingnya tanya solusi kamu apa. Tapi kalau anak perempuan, dengarkan saja. Ya, nggak usah kasih solusi. Oke? Karena perempuan nggak usah kasih solusi, Bu. Dia udah plong. Kenapa? Karena perempuan harus ngomong dulu. Waktu dia habis ngomong, dia tahu solusinya apa. Yang penting ngomong dulu. Dia dengar dulu lewat telinganya. Oh iya ya, harusnya gue gini nih. Tapi dia harus ngomong dulu. Oke? Paham ya, Bu ya? Ini anak perempuan, ini anak laki. Kalau ibu suruh bapaknya ngomong sama laki-laki, SMP SMA laki-laki itu sedang jadi laki-laki banget. Maka bertengkarnya sama bapaknya. Ya, itu yang anak laki-laki itu, Bu, lagi jadi laki-laki banget. Kenapa? Testosteronnya banjir. Bahkan kalau bapaknya umur 40, udah turun nggak testosteronnya? Ya kan? Nah dia umurnya baru misalnya yang 15 atau 4, lagi tinggi kan? Dia laki-laki banget. Ini bertengkar sama anak-anak yang sering bermasalah pakai narkoba, itu pasti bertengkarnya sama bapaknya. Nah kalau anak perempuan yang pakai narkoba masa remaja, itu bertengkarnya sama ibunya. Ya, kenapa? Karena ibunya selalu kasih nasihat waktu dia mau mens. Dibantah ibunya marah. Ya. Dan ingat ibu, kalau bapak-bapak kasih nasihat sama anak, dia nggak akan banyak ngomong. Pernah saya bilang sama suami saya, ayah, nasihatin dong anak laki-lakinya kan 4. Oke, besok malam aku nasihati. Saya ngumpet di dapur. Saya lihat suami saya panggil anaknya, Lanang, Priok aku jalan sini. Udah duduk, kalian semua. Habis itu nonton bareng-bareng, nonton bola. Saya lihat kok begitu sih. Sebelum belajar ya, sini mas, sini. Jadi dia datang sama saya di dapur. Kenapa sih? Udah ngomong, udah nasihatin, udah. Mana tadi kan udah bilang gini. Kayak aku dong ngomong tuh, Bu, ya kayak aku. Nggak bisa laki-laki, Bu. Apalagi udah malam 7.000 kata sudah habis.
Nggak bakal laki-laki bapak ngajarin anaknya malam-malam itu ngomongnya mulai dari definisi. Nah, nakal definisinya adalah, oh nggak boleh. Cuman begini aja tuh udah nasihat. Oke? Nonton bola bareng. Kenapa? Laki-laki tuh ngomongnya pakai bluetooth, Bu. Gol ya, oke, keren ya. Gitu kalau main bola tuh kayak gitu. Nah itu nasihat. Paham ya, Bu? Paham ya? Karena banyak ibu-ibu tuh hopeless sama suaminya gara-gara nasihatnya cuma begini doang. Kayak saya dulu. Paham ya? Jadi laki-laki ini akan bertengkar pada masa-masa SMP, SMA, tapi akan akrab lagi sesudah mahasiswa. Ibu juga yang sama anak perempuannya bertengkar, sabar. Dia akan akrab lagi pada saat dia mahasiswa. Makin akrab setelah dia punya anak. Rasain baru. Mang enak. Bu, perhatikan nih Bu, anak remaja laki atau perempuan ya nih, lihat nih. Depannya itu isinya cinta loh Bu. Ibu tahu nggak, orang tua cinta sama orang tua di mana otaknya? Cuman segini. Itu pun segini aja separoh. Love for parents separoh ini, hate for parents separoh ini, Bu. Remaja begitu, Bu. Siapapun itu. Dulu waktu ibu jadi remaja, ibu pernah nggak perhatiin? Suka kesel banget. Sehari-hari kesel sama ibu kita. Sehari-hari kesel sama ayah kita. Apalagi zaman dulu orang tua belum belajar parenting kayak gini. Dan memang pada saat kita SMP SMA Bu, otak kita untuk love sama parents segini, yang lainnya semua teman. Kalau TK lain, makanya kadang-kadang ibu-ibu suka kalau curhat sama saya aneh. Bu, saya heran saya SMP nih ya. Dulu waktu TK dia selalu setiap hari, aku cinta bunda, aku love bunda. Itu TK. SMP SMA sirkuit mulai berubah, sirkuit ini namanya sirkuit. Ya, ini love-nya jadi sebelah sini. Laki-laki juga senang lihat perempuan, cuman selalu dianggap benda itu perempuan pada laki-laki. Anak perempuan sudah mulai gelisah-gelisah. Walaupun anak perempuan kita tomboy, walaupun anak perempuan kita di boarding, tetap dia ada pikirkan laki-laki. Minimal ustadznya yang dipikirin. Ustadz Ridwan keren banget lah Ibu. Kenapa Ustadz Ridwan? Kita bahas aja nggak apa-apa. Kan kita dampingi, bukan gibah ya, kita dampingi. Kenapa Ustadz Ridwan? Keren banget. Dia kalau ngaji suaranya ya Allah, Masya Allah, keren banget. Aku senang banget kalau dia, iya biar gitu kan. Iya ya nak. Udah segitu aja Bu, nggak usah tambah macam-macam. Hati-hati. Ustadz Ridwan itu bukan muhrim kamu. Ini Ustadz Ridwan siapa sih ini? Bu maaf ya, ada pasien saya jadi gay gara-gara ibunya salah ngomong. Jadi suatu ketika anak laki-lakinya kan udah mulai itu naksir-naksir kan. Tapi waktu itu 5 SD, mungkin dia mimpi bahasanya 5 SD kali. Umi, aku senang banget, aku naksir banget sama teman perempuan aku yang duduk depan meja aku. Ibunya salah ngomong. Hah? Jangan nak, kamu gak boleh sama dia. Kamu mainnya sama laki-laki aja, teman kamu laki-laki. Yang laki-laki itu muhrim kamu. Masuk dalam kepalanya Bu. Semester 3 jadi gay. Jadi pada saat anak-anak sudah akil balik dan dia cerita tentang pasangan lawan jenisnya, dan dia bilang, keren banget, aku naksir sama, bilang aja, alhamdulillah, itu fitrah nak. Bilang gitu ya, itu fitrah nak, itu yang benar, itu fitrah. Tapi yang dijaga pertemanannya. Ya Bu ya, jangan salah ngomong ya, hati-hati ya. Bunda, aku naksir banget sama teman aku. Siapa? Ahmad. Alhamdulillah. Bagus, nah itu fitrah itu. Allah memang menciptakan rasa pada perempuan ke laki-laki dan laki-laki sama perempuan. Tapi kita atur pertemanannya ya. Allah bilang kalau hanya berdua saja, yang ketiga setan. Oke? Jadi kalau mau kemana-mana, ajak teman ya. Mau nonton sama dia, ajak teman. Mau makan sama dia, ajak teman. Oke? Oke. Makanya ibu harus juga punya modal. Anak saya jalan pernah begitu tuh. Bu, aku mau nonton. Berapa nak? 50.000. Saya kasih 50. Ibu, kan aku bersepuluh. Hah? Kok bisa bersepuluh? Kan gitu kan, lupa kan, nasihatnya lupa kan. Lah kan ibu bilang, aku mau ngajak nonton temen aku yang aku suka. Kan ibu bilang harus rame-rame. Jadi aku bilang di kelas, siapa mau ikut nonton? 10 orang. Jadi ibu kalau kasih nasihat harus juga disertai modalnya. Saya bilang, tiketnya aja ya nak ya. Ya popcorn sama Coca-Colanya boleh sendiri. Paham ya Bu ya? Oke, sekarang
otak sang ibu. Wah. Ibu, waktu itu kita pernah begitu kan sebagai gadis remaja ya. Nah, tapi luar biasanya ya, menjadi ibu benar-benar mengubah otak seorang perempuan dari segi struktur, fungsi dan dalam banyak hal tanpa bisa dikembalikan lagi, Bu. Ya, hormon kehamilan memicu kode genetik perempuan untuk berperilaku sebagai ibu semakin aktif oleh kelahiran bayi dan diperkuat oleh kontak fisik yang dekat dengan bayi. Pada saat kita jadi perempuan gadis remaja dengan azan ya, kita dengar dulu azan dulu ya. Tinggal dikit lagi ya. Allahu Akbar. Ya, mohon maaf ibu-ibu, kita ambil 10 menit lagi aja ya untuk otak seorang ibu. Jadi Bu, siapa yang tadi menikah umur 17, 18, 19 itu ada? 20, sebelum di bawah 20 ada ya? Ada ya Bu? Ada ya? Nah, walaupun waktu ibu masih otak gadis remaja, umur berapapun misalnya sudah akil balik, kan sekarang akil balik juga sudah lebih muda umurnya ya. Pas dia menikah itu ya, otaknya masih tetap gadis remaja, tapi pas mulai hamil itu terjadi perubahan di otak ibu-ibu. Ya, yang tadinya pun nggak suka anak-anak, itu nanti berubah pada saat dia hamil. Anda kan ibu-ibu gitu, perempuan yang tomboy banget, yang karir banget. Ya deh gue nikah nggak usah punya anak, gue nggak suka sama anak-anak, bawel. Kalau pipis gimana tuh nanti siapa yang mau cebokin tuh? Pas dia hamil berubah semuanya. Ya, nih. Dan pada saat hamil, ya belum sebesar ini nih, masih mau mual-mual tuh, dan diberikan kabar bahwa ibu hamil, ibu positif hamil, itu ya langsung berubah itu, langsung berubah.
Dan di dalam otak seorang ibu menyadari bahwa hidupnya untuk 2 orang, Bu. Ibu rasa nggak kita dulu waktu hamil itu kita nafas untuk 2 orang? Masya Allah ya, untuk 2 orang. Di rahim seorang ibu, Allah ciptakan manusia baru yang mau lahir di keluarga kita. Makanya otaknya juga Allah siapkan tuh. Ya. Tapi kenapa kita mual muntah, Bu Aisyah? Supaya ibu istirahat. Kalau waktu hamil ibu nggak dikasih sedikit mual muntah, ya kita pecicilan, Bu. Apalagi yang ibu-ibu sudah aktif kerja sebelum dia hamil, bisa dia ya naik motor kemana-mana, jalan naik bus itu bisa loncat-loncat, dan padahal sedang terjadi ya sebuah konsepsi kehidupan itu nggak boleh sembarangan. Makanya ibu dikasih mual sama Allah itu untuk istirahat. Kita bisa minta izin sama kantor, istirahat dulu ya, iya. Kenapa? Sedang terjadi pembuahan, lagi sudah pembuahan, ini sedang berkembangnya semua, lagi pembentukan hidung, mata. Kalau ibu terlalu pecicilan, ibu jatuh, selesai sudah. Ya, oke ya. Jadi pada saat ini nih luar biasa nih kita. Otaknya juga Allah sudah bikin sedemikian rupa, ya. Sudah mulai gede juga, itu udah tambah itu. Rasanya selalu mau tanggung jawab. Walaupun menikahnya umur muda, Bu. Ya. Makanya di dalam Islam itu kan nggak dibatasin mau menikah kapan kan? Iya kan? Kalau undang-undang kita perempuan berapa tahun boleh menikah? 21 laki-laki. Ya di atas 18 atau 18 tahun atau 19. Kalau dalam Islam karena Allah yang bikin otak ibu-ibu, walaupun dia masih muda, misalnya masih 15 tahun dia sudah misalnya menstruasi mungkin 10 tahun, kemudian dia 15 tahun dinikahkan, ya. Waktu dinikah memang masih gadis remaja tuh, masih seperti itu. Tetapi pada saat hamil itu otaknya langsung sirkuitnya berubah. Allah kasih, jadi siap. Ya. Walaupun secara ilmu juga harus terus dia ya belajar terus. Ya. Nah tuh. Apalagi waktu nih seumur gini nih. Waduh ya. Di akhir kehamilan kadar hormon stres dalam otak seorang perempuan akan setinggi saat olahraga berat. Kalau kita olahraga yang berat, angkat barbel misalnya, yang pokoknya berat banget, lari sekian ratus meter, itu kan stres sebetulnya. Kita juga kalau udah mau melahirkan, itu stres banget, Bu. Tapi uniknya, ya, hormon-hormon tersebut tidak menimbulkan perasaan stres selama kehamilan. Lucu ya, Bu? Kalau di tes ini, diambil hormon stresnya tuh lagi tinggi-tingginya. Cuman ibu tuh nggak merasa stres. Justru yang terjadi adalah perempuan hamil itu waspada terhadap keselamatan nutrisi dan lingkungannya. Jadi ibu tambah ya hati-hati jalannya, kemudian makannya juga mulai hati-hati. Sudah mulai tuh Bu, ya siap-siapin baju bayi kan gitu ya, ya. Terus ibu mulai ulus-ulus perut gitu. Jadi antara ada stresnya tapi gembira bahwa sebentar lagi lahir nih, ya. Memang ada cemasnya sedikit, tapi sebetulnya kalau ya melihat dari ukuran hormonnya itu stres banget, Bu. Cuman kok lucunya nggak stres banget gitu loh. Jadi maksudnya para ilmuwan, aneh ya ibu hamil itu bahagia, ya. Nah, waktu bayi lahir, selama beberapa hari pertama secara kimiawi otak ibu merekam bau harum kepala bayi yang baru lahir. Kita merekam tuh otak kita, Bu. Bau kulit bayi. Kotoran bayi aja kita direkam otak kita oleh Allah untuk kita nggak jijik lagi sama kotoran anak kita, Bu. Yang tadinya mungkin tuh tadi kan wanita ya, wanita karir nggak kebayang dia gantiin pampers anaknya, bersihin itu nggak kebayang ada perempuan yang begitu. Tapi setelah dia hamil Allah siapkan otaknya sedemikian rupa sampai lahir bayinya langsung otak ibu-ibu pertama ya beberapa hari pertama direkam terus. Tentang bau bayinya, tentang kulitnya, tentang itu tadi, bahkan bau ASI kita pun kita direkam oleh Allah ya otak kita, ya, dan cairan-cairan tubuh lainnya itu termasuk ASI, ya. Enak nggak Bu? Pernah nyobain ASI nggak Bu? Manis-manis gimana gitu ya? Nggak manis banget, nggak tawar banget, dan selalu hangat, ya, ya. Sekarang para ibu kehilangan waktu tidur 7.000 jam dalam tahun pertama pasca persalinan, ya Bu. Ternyata dihitung-hitung 7.000 loh Bu, 1 tahun pertama Bu. Ibu mau balas? Tapi hebat banget ya, kita 7.000 jam itu kuat ya. Iya. Terus kalau kita lihat suami kita, ya Allah tidur. Tapi ibu harus tahu, ya otak pria dalam keadaan istirahat 70% aktivitas elektriknya memang mati Bu.
Otak wanita dalam keadaan istirahat 90% aktivitas elektriknya hidup. Apalagi dalam keadaan dia sadar 100% lebih kali. Paham ya Bu? Jadi kalau ibu lihat suami ibu langsung lep tidur, itu memang Allah kasih berhenti nih aktivitasnya off 70% loh Bu. Kita perempuan cuma 10% yang off, 90%-nya nyala. Untuk apa coba? Ya kalau anak kita bangun lah Bu. Dan ibu nggak usah iri sama suami, ya dia tidur gue doang yang bangun. Itu sunatullahnya. Kalau ada suami ibu, anak nangis suaminya ikut bangun dan bantuin ibu, luar biasa. Ada yang begitu suaminya? Luar biasa tuh Bu. Yang suaminya nggak bangun, itu biasa. Suami itu cuma dua, biasa sama luar biasa. Nggak ada yang kurang suami itu, biasa dan luar. Nggak bangun, biasa. Dia bangun, luar biasa. Suami saya luar biasa, dia bangun. Terus bangunin saya, woi anak lu bangun. Terus tidur lagi. Itu aja udah luar biasa buat saya. Ini laki-laki, paham ya Bu? Ya, supaya seorang ibu, apalagi sudah melahirkan, sudah lahir anak pertama, 7.000 jam dia, bayangin. Makanya kalau ibu penat itu wajar ya. Ibu sakit kepala itu wajar. Makanya kalau bayi baru lahir, bayinya tidur, ibu ikut tidur. Cuman namanya juga ibu-ibu, bayinya tidur bebenah. Tamu datang. Ya, tapi ketahuilah bukan cuma ibu doang yang begitu, semua ibu-ibu. Jadi ibu tidak merasa baper sendiri ya. Ih, aku kok begini ya selama melahirkan. Cuma bukan cuma ibu, semuanya begitu. Dan itu yang tugas luar biasa. Ya. Laki-laki memang 70% aktivitas elektriknya off Bu. Jadi suara di dalam kamar dia nggak dengar. Tapi kalau ada bahaya di luar, motornya bunyi, dicuri, sirena mobilnya bunyi, dia bangun Bu. Loncat langsung. Itu kepekaan laki-laki. Kalau kita nggak belajar, pasti kita sebagai istri kesel. Anaknya bangun, nangis dia nggak bangun. Mobilnya mau dicuri dia bangun. Itu kan bagi tugas Bu. Kita yang jaga dalam ruangan, suami yang di luar rumah. Dia jaga memang Bu. Namanya juga menjaga keamanan. Hipotalamusnya itu waktu remaja sudah belajar. Ya, selalu dia tantang semua orang yang menyakiti dirinya. Waktu remaja dia sudah belajar. Makanya waktu jadi bapak-bapak dia menjaga keamanan, termasuk keamanan rumahnya. Paham ya Bu ya? Jadi nggak baper ya. Oke? Ibu hamil, mulai ibu hamil ya, sampai juga nanti punya anak dan anak itu belum bisa kita lepas, itu isi otak ibu semuanya bayi, cuman sedikit banget yang untuk hal yang lain. Itu otak kita sebagai ibu. Makanya waktu kita mau melahirkan tuh Bu, ingat nggak Bu ya? Waktu mau melahirkan kita sudah mulai siap-siap sebagai ibu. Udah nggak mikir mau rapat, yang misalnya kerja di luar ya, udah nggak mikir mau rapat kayak mau ya goal targetnya asuransi, nggak mikir lagi sudah. Pikir itu, ya. Nah ini, oke. Nah, maka dalam masyarakat modern seperti sekarang, seorang ibu bertanggung jawab bukan hanya untuk melahirkan anak, melainkan juga menyokong mereka secara finansial. Jadi ibu-ibu juga bekerja pada saat anaknya baru lahir. Akibatnya beberapa perubahan di otak ini menciptakan masalah yang teramat besar dalam hidup seorang ibu. Ibu yang anaknya masih bayi dan dia bekerja di kantoran atau bekerja di luar pekerjaan yang ada kaitannya dengan menjaga bayi, ini yang harusnya otaknya semua mikirin bayi, udah nih kacau nih, dirusak nih Bu. Maka ibu yang bekerja kemudian ambil keputusan waktu melahirkan berhenti, itu luar biasa. Itu otaknya sesuai. Ya. Kalau kita paksa, makanya saya juga suka sedih kalau ibu-ibu cuman cutinya 3 bulan, kemudian dia kerja, itu ngerusak otak ibu, ngerusak otak seorang ibu. Apalagi pekerjaannya, kalau pekerjaan perempuan kan itu bagus, kesehatan dan ngajar kan. Kalau dia pekerjaannya dia, aduh, ya mikirin misalnya, ya mikirin tentang aspal, mikirin tentang bangunan jalan tol, misalnya ibu-ibu yang bekerja di kantoran, itu rusak otaknya. Maka ibu berbahagialah yang ibu ambil keputusan ya berhenti bekerja untuk ngurus anak-anak. Insya Allah ya, Islam sudah ajarkan kita begitu. Ya,
Saya aja terasa tuh dulu, makanya saya waktu itu merasa, aduh kenapa ya saya baru punya anak, tapi suruh ngurus narkoba, otak saya rusak sempat di awal-awal. Makanya saya minta izin sama suami saya, ya boleh nggak aku kerja, anak-anak saya selalu bawa. Kenapa? Otak saya rusak gara-gara kalau saya ngurus yang lain. Akhirnya dibolehkan. Ya, dia rusak di sini. Yang harusnya yang mikirin bayi sampai sini, ya, ini mikirin yang lain-lainnya dia sampai sini. Ya, maka nanti akan terjadi lingkungan yang penuh stres akan tercipta antara ya tuntutan pekerjaan dan tuntutan rumah tangga yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pengasuhan. Ini kan menurunkan kualitas kuantitas nih Bu. Walaupun otak kita, otak tengahnya tebal kan, multitasking. Kalau ini misalnya kita ngobrol sama anak kita yang lain atau suami nggak masalah. Coba lagi ngomong gitu, ngomongin apa? Ya, ngomongin bisnis. Iya coba itu 2 kontainer udah masuk belum itu? Aduh masa itu Belanda gimana sih itu? Ya Amerika kenapa impornya kayak gitu? Ini anaknya udah keselak-selak nih. Jadi kualitas pengasuhannya berkurang bukan? Dan kuantitasnya diambil kan? Harusnya kan anak, ingat bahasa kasih pada saat umur segini 5 bahasa kasih harus penuh sama dia. Ya, sentuhan fisik, waktu, ya, hadiah, kan bahasa kasihnya ya, pujian, ya. Itu harus kena. Paham ya Bu? Makanya kalau ada seorang misalnya orang itu dia sarjana misalnya, insinyur kah, dokter kah, doktor sekalipun, pas dia punya anak dia berhenti, itu saya kagum banget. Saya langsung bilang itu udah bener Bu. Tapi Bu Aisyah saya kan ya cuman ibu rumah tangga biasa, nggak boleh mikir gitu. Karena buat perempuan ibu rumah tangga itu pekerjaan yang paling utama. Paham ya Bu ya? Bersyukur ya Bu? Iya alhamdulillah. Kalau ya Bu Aisyah saya terlanjur waktu itu saya kerja, ya sudah punya anak lagi. Lakukan sesuai fitrah, ya, oke ya, nih ya. Walaupun memang otak kita tengah ini tebal, kita multitasking tapi untuk ngurus anak dan suami sebetulnya, ya, oke. Oke sekali lagi Ibu berbahagialah, fahamilah tentang otak remaja ya Bu. Apa perasaan Ibu udah tahu otak remaja perempuan mana yang anak perempuannya? Tenang ya Bu ya. Bikin catatan siklus ya Bu. Jadi kalau Ibu mau nasihati lihat siklus itu. Nasihatilah pada saat dia masa subur ya. Atau patokannya kalau Ibu mau nasihatin ya 3 hari sesudah mensnya bersih, udah itu patokannya. Kalau Ibu mau nasihatin, kalau dia masih mens nggak usah nasihatin lah, senang-senang aja. Mau makan apa sayang? Nonton yuk, beli baju yuk. Udah, Ibu mau nasihatin setelah 3 hari. Makanya anak perempuan saya udah hafal tuh kalau ibunya beliin baju terus nanti 3 hari setelah itu dia nasihatin saya. Tapi kalau anak laki Bu, pantang nasihati anak laki dalam keadaan perut kosong. Oke? Ajak makan anak laki, pantang juga nasihati anak laki di malam hari. Dia omongannya tinggal sedikit. Dia dengar ibu nasihatin cuman nggak bisa respon, nanti ibu juga yang naik darah. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Serem banget ibu kayak gitu. Ya Bu ya, sudah ya, nggak usah nanya ya. Nanti aja kita bubar dulu kalau ada yang mau tanya-tanya silakan ke depan ya. Udah ya? Ya alhamdulillah. Terima kasih, maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah.